Beberapa judul video lama sudah admin kumpulkan di weblog Novelian Audio. Silahkan tonton kembali jika masih tertarik. Klik link di deskripsi video ini bos ya. Terima kasih. Terus dukung dan ikuti kisah bersambung yang akan membawa Anda menembus langit. Takdir Ilahi Primordial Season 170. Pada hari itu, setelah duduk di aula bela diri ilahi selama 3 hari, Jiang Yunfan membuka matanya dan bangkit berdiri. Pada saat itu juga, mata Jiang Yunfan dipenuhi dengan keyakinan yang teguh dan niat membunuh yang luar biasa. Selama 3 hari ini, semua jenius dari aula bela diri ilahi memikirkan Jiang Yunfan, tetapi tidak berani mengganggunya. Kejadian ini baru terjadi setelah Jiang Yunfan bangkit dan melangkah keluar dari aula bela diri ilahi. Dalam sekejap, semua anak ajaib itu bergegas masuk ke aula utama, ekspresi mereka sangat cemas. Namun, Wen Yifeng tetap duduk di aula seperti biasa. Kakak senior, adik junior Jiang telah pergi mencari Li Tianyu, kata Sun yang dengan tergesa-gesa. Wen Yifeng menjawab dengan suara pelan, Lalu dia berkata dengan santai, bukankah ini sesuatu yang sudah dia atur sebelumnya? Setelah itu, Wen Yifeng menghentikan pekerjaannya untuk sementara waktu, bangkit dan berjalan menuju kelompok anak-anak berbakat itu, sambil tersenyum berkata, ayo, kakak senior akan mengajak kalian untuk menyemangati adik junior Jiang. Sorak-sorai saat menang, mayat bertebaran saat kalah. Wen Yifeng menceritakan semua ini dengan begitu tenang, tetapi apakah dia benar-benar tidak khawatir tentang Jiang Yunfan? Tentu saja tidak. Tapi apa gunanya khawatir? Apakah kamu khawatir Jiang Yunfan akan membuatmu menyerah dalam pertempuran ini? Mungkinkah rasa khawatir benar-benar memungkinkan Jiang Yunfan untuk memperkecil kesenjangan tingkat keterampilan antara dirinya dan lawannya? Apakah rasa khawatir benar-benar memungkinkan Jiang Yunfan untuk menghancurkan lawannya? Juga tidak. Karena itu tidak mungkin, maka mengkhawatirkan hal itu tidak ada gunanya. Ketika Jiang Yunfan mengambil keputusan ini, Wen Yifeng sebenarnya ingin menghentikannya, tetapi satu kalimat dari Jiang Yunfan membuat Wen Yifeng menerima keputusannya. Saat itu, Jiang Yunfan duduk di aula utama, menatapnya dengan tegas dan berkata, kakak senior, sekarang adalah satu-satunya kesempatan saya untuk bertindak. Aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Ya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika dia menunggu lebih lama lagi, jurang antara dirinya dan Li Tianyu, Yang Xiao, akan semakin melebar hingga dia tidak tahan lagi. Saat itulah dia benar-benar dalam keadaan yang sangat sulit. Tidak ada seorang pun yang bisa membantunya. Oleh karena itu, meskipun kita tahu bahwa pertempuran ini bukanlah sesuatu yang pasti, ini tetap merupakan hasil terbaik yang mungkin terjadi. Baginya, risiko itu sepadan. Jika memang demikian, mengapa Wen Yifeng masih berusaha menghentikannya? Awalnya dia tidak berniat menonton pertarungan antara Jiang Yunfan dan Yang Xiao, tetapi saat ini dia berubah pikiran dan ingin melihatnya. Setelah Jiang Yunfan, Wen Yifeng adalah orang kedua yang keluar dari aula bela diri ilahi. Kemudian semua jenius lainnya mengikuti jejaknya. Di luar aula, Jiang Yunfan berjalan perlahan, tetapi setiap langkahnya mantap. Ia belum berjalan jauh ketika merasakan sebuah tangan menepuk bahunya. Jiang Yunfan menoleh dan melihat Wen Yifeng. Kakak-kakakmu sangat khawatir beberapa hari terakhir ini. Aku membawa mereka untuk memberimu dukungan, kata Wen Yifeng dengan santai. Sebaiknya kau tampil bagus nanti dan kembali dengan selamat. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan tersenyum lalu mengangguk dengan penuh semangat. Keduanya kemudian berhenti dan menoleh ke belakang, melihat kakak-kakak mereka yang diam-diam mengikuti di belakang mereka. Jiang Yunfan merasakan gelombang kehangatan di hatinya. Para kakak senior di aula bela diri ilahi semuanya sangat baik kepadanya. Sangat bagus. Kakak-kakak senior, cepatlah, waktu hampir habis. Jiang Yunfan mendesak sambil tersenyum, jika kita terlambat, orang-orang akan berpikir aku mundur di menit terakhir, dan aku tidak ingin mempermalukan aula bela diri ilahi kita. Meskipun itu hanya lelucon, para jenius dari aula bela diri ilahi di belakang mereka lebih memilih untuk sedikit memperlambat tempo. Mereka mengakui bahwa adik laki-laki mereka, Jiang Yunfan, memiliki bakat luar biasa dan kemampuan bertarung yang hebat. Namun kali ini lawannya adalah Li Tianyu. Bukan berarti mereka tidak percaya pada Jiang Yunfan. Sebaliknya, Li Tianyu tidak lagi sama seperti dulu. Bahkan kakak senior Wen pun bukan tandingannya lagi, apalagi Jiang Yunfan, seorang dewa sejati yang belum memasuki alam Raja Abadi. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir? Selama 3 hari itu, mereka mendengar banyak desas-desus dan gosip tentang pertempuran tersebut. Semua orang mengatakan bahwa Jiang Yunfan sedang mencari kematian. Selama 3 hari, tak seorang pun percaya bahwa Jiang Yunfan bisa memenangkan pertempuran ini. Sesungguhnya, fakta dan kesenjangan tersebut ada di depan mata semua orang. Bahkan mereka pun sulit mempercayainya. Jiang Yunfan tentu saja bisa melihat hal ini di mata para jenius lainnya, tetapi dia tidak memberikan penjelasan apapun. Beberapa hal tidak perlu penjelasan. Namun dengan dukungan mereka di belakangnya, Jiang Yunfan merasa semakin percaya diri. Didampingi oleh Wen Yifeng dan yang lainnya, Jiang Yunfan kemudian tiba di tempat yang telah disepakati untuk bertarung melawan Wen Yifeng. Itu adalah medan pertempuran dari era kuno yang sunyi dan terpencil. Medan pertempuran ini didirikan pada abad pertengahan. Namun sangat sedikit orang yang pernah datang ke sini untuk bertarung.
Oleh karena itu, tempat ini secara bertahap dilupakan oleh sekte-sekte abadi hingga hari ini, ketika Jiang Yunfan dan Yang Xiao sekali lagi membawa medan perang kuno ini ke hadapan semua orang. Ketika Jiang Yunfan tiba, Li Tianyu, Yang Xiao, juga tiba. Di belakangnya berdiri para jenius dari Istana Peta Ilahi. Keduanya tiba di medan perang pada waktu yang bersamaan. Adapun para jenius lainnya yang menyaksikan dari aula lain, mereka telah tiba bahkan lebih awal dari mereka, tetapi mereka berdiri agak jauh dan tidak maju ke depan. Di luar tempat acara, terjadi banyak diskusi. Tapi Jiang Yunfan mengabaikannya. Saat ini, tidak ada yang bisa mengganggu ketenangan pikirannya. Dia tahu bahwa Yang Xiao berada dalam situasi yang sama saat itu. Di bawah pengawasan ketat semua jenius dari Sekte Abadi Zongtian, Jiang Yunfan dan Yang Xiao secara bersamaan melangkah ke medan perang kuno yang sunyi itu. "Kau punya begitu banyak orang di sini untuk mengambil mayatmu," kata Yang Xiao sambil tersenyum, menatap Wen Yifeng dan yang lainnya di belakang Jiang Yunfan. Pertempuran hari ini memberinya alasan yang sah untuk membunuh Jiang Yunfan, yang cukup membuatnya bersemangat. Jiang Yunfan membalas dengan nada yang sama, "Bukankah kamu juga sama?" "Jiang Yunfan, kau harus memahami perbedaan kekuatan kita. Aku tidak punya peluang untuk kalah hari ini." "Itu belum tentu benar." Jiang Yunfan dengan tenang berkata, "Tidak ada yang mustahil di dunia ini." "Tidak bersalah." Yang Xiao mencemooh pernyataan Jiang Yunfan bahwa tidak ada yang mustahil. Jika kemungkinan seperti itu benar-benar ada di dunia ini, bukankah perbedaan tingkatan seni bela diri hanyalah omong kosong belaka? Seorang dewa sejati membunuh Raja Dewa. Candaan. Saat ini, keduanya dapat dikatakan sudah saling mengenal dengan baik. Yang Xiao percaya bahwa kultivator alam abadi sejati tingkat puncak dengan pupil ganda dapat membunuh ahli alam Raja Abadi tingkat 4 biasa. Karena bukan berarti dia belum pernah melakukannya sebelumnya. Namun, mungkinkah seorang kultivator bermata dua di puncak alam abadi sejati membunuh seorang kultivator bermata dua di tingkat keempat alam Raja Abadi? Sama sekali tidak mungkin. Melihat senyum di mata Yang Xiao, Jiang Yunfan sedikit mengangkat alisnya, "Kau tidak percaya padaku?" "Tidak apa-apa, aku akan membunuhnya untukmu." Saat ia berbicara, kekuatan abadi di dalam tubuh Jiang Yunfan tiba-tiba meledak, dan kekuatan yang luas dan menakutkan menyebar langsung dari medan perang, mengejutkan langit di atas dan memikat dunia bawah di bawah. Aura Taois yang mendominasi dari langit terkondensasi di tubuh Jiang Yunfan, seolah-olah pada saat itu Jiang Yunfan adalah penguasa seluruh langit, menekan semua musuh. Pada saat itu juga, banyak penonton membelalakan mata mereka setelah merasakan aura menakutkan dari Jiang Yunfan. Mata mereka dipenuhi dengan ketersenjingan. Sangat kuat. Beginilah cara mereka memandang Jiang Yunfan saat ini. Meskipun mereka masih berada di alam abadi sejati, mereka merasakan sedikit tekanan dari aura Jiang Yunfan, tekanan yang hanya dapat dimiliki oleh seorang ahli alam Raja Surgawi. Mengapa? Selain itu, aura ini tampaknya tidak lebih lemah dari aura Wen Yifeng kala itu. Memikirkan hal ini, semua jenius yang menyaksikan pertempuran itu mau tak mau mengalihkan pandangan mereka ke arah Shen Jiujiu dari aula pembunuhan. Sejak Wen Yifeng dan Li Tianyu memasuki alam Raja Abadi, orang terkuat di alam abadi sejati Sekte Abadi Zongtian adalah Shen Jiujiu dari aula pembunuhan. Puncak alam abadi sejati, alam Raja Abadi setengah langkah. Saat ini, antara Jiang Yunfan dan Shen Jiujiu, siapa yang lebih kuat? Bagian 1692. Aura Jiang Yunfan, yang terpancar dari puncak alam abadi sejati, menyebabkan hati dan pikiran semua jenius yang menyaksikan pertempuran itu bergetar. Puncak alam keabadian sejati, alam raja keabadian setengah langkah. Itulah tingkat penguasaan Jiang Yunfan. Saat ini, hanya Shen Jiujiu dari Killing Hall yang memiliki tingkat keahlian ini. Oleh karena itu, semua orang jenius di istana saat ini sedang membandingkan Shen Jiujiu dengan Jiang Yunfan. Dalam ranah yang sama, siapa yang lebih kuat? Tentu saja, sejak ia berhasil masuk ke peringkat surgawi Sekte Dewa Abadi, Shen Jiujiu sudah lama tidak melakukan apapun. Terakhir kali saya pindah rumah adalah beberapa tahun yang lalu. Saat itu, Shen Jiujiu baru saja memasuki tingkat ke-9 dari alam abadi sejati. Oleh karena itu, perbandingan tersebut tidak valid. Namun, sebagai salah satu orang yang dibandingkan, tatapan Shen Jiujiu juga tertuju pada Jiang Yunfan. Dia merasakan aura itu dengan sangat jelas. Alam tertinggi juga dikenal sebagai alam surga ke-10. Bagi orang luar, dia pada dasarnya berada di puncak surga ke-9. Lagi pula, Jiang Yunfan adalah satu-satunya orang di dunia yang mampu mencapai puncak kekuasaan, dan dia tidak pernah menyebutkan hal ini. Mengapa dia harus melawan Li Tianyu? Setelah hening lama, Shen Jiujiu perlahan berbicara kepada Wen Yifeng. Saat pertama kali bertemu Jiang Yunfan, dia adalah murid baru yang baru saja masuk Sekte Abadi Zongtian dan masih berada di bawah tingkat ke-5 alam abadi sejati. Namun hanya dalam beberapa tahun, dia telah berkembang hingga mencapai tingkat seperti ini. Shen Jiujiu merasa rendah diri di hadapan bakat dan kemampuan ini. Bahkan di mata Shen Jiujiu, bakat Jiang Yunfan melampaui Wen Yifeng dan Li Tianyu. Dia masih ingat apa yang pernah dikatakan Wen Yifeng padanya, master dari aula bela diri ilahi pernah mengatakan kepadanya bahwa bakat Jiang Yunfan lebih unggul darinya dan bahwa prestasi masa depannya tidak terbatas. Bagian pertama memang benar.
Namun, hal itu mungkin tidak akan terjadi di kemudian hari. Menurut Shen Jiujiu, Wen Yifeng seharusnya menghentikan Jiang Yunfan, jika tidak, seorang jenius yang pasti akan membawa kejayaan bagi aula bela diri ilahi di masa depan mungkin akan binasa di sini hari ini. Kau juga berpikir adikku tidak bisa mengalahkannya. Wen Yifeng menatap Shen Jiujiu dengan tenang. Bagaimana kita bisa bertarung? Mata Shen Jiujiu membelalak. Perbedaan tingkat kultivasi sangat besar. Seorang Raja Abadi setengah langkah hanyalah Raja Abadi setengah langkah, bukan Raja Abadi sejati. Bahkan jika kau bukan. Pada saat itu, suara Shen Jiujiu tiba-tiba berhenti. Mata indahnya sedikit berkedip, tetapi dia tidak menatap Wen Yifeng. Namun Wen Yifeng tersenyum acuh tak acuh dan menyelesaikan kalimatnya, aku pun kalah darinya, kan? Tidak apa-apa, aku tidak keberatan. Wen Yifeng mampu menghadapi pertempuran itu dengan pikiran yang tenang dan terkendali. Jika aku benar-benar peduli tentang menang atau kalah, Li Tianyu tidak akan hidup sampai hari ini. Pernyataan itu benar. Jika dia peduli dengan menang atau kalah, maka dia akan menjadi nomor 1 di peringkat surgawi. Li Tianyu telah meninggal di tangan Wen Yifeng. Hanya karena aku tidak bisa menang bukan berarti adikku Jiang tidak bisa menang. Wen Yifeng terkekeh dan berkata, semua orang tidak percaya padanya, tapi aku percaya. Mendengar kata-kata tegas Wen Yifeng, mata indah Shen Jiujiu tak kuasa menahan diri untuk tidak berbinar. Seolah-olah beberapa emosi kompleks berkelebat di dalamnya. Dia mengerutkan bibir dan tetap diam. Namun, sosoknya tanpa sengaja bergerak mendekat ke Wen Yifeng. Jika kamu mempercayainya, maka aku juga mempercayainya. Tanda pisah. Di medan perang yang sunyi, merasakan aura Jiang Yunfan sebagai Raja Abadi setengah langkah, Yang Xiao, yang mengendalikan tubuh Li Tianyu, sedikit menyipitkan matanya, dan niat membunuh melonjak dalam matanya. Hal itu tetap memberinya kesempatan untuk tumbuh dewasa. Namun ia memastikan bahwa ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Karena Jiang Yunfan akan mati di sini hari ini. Tidak buruk, kata Yang Xiao dengan tenang, tapi belum cukup kuat. Saat kata kuat terucap dari bibirnya, aura seorang ahli alam Raja Abadi, yang mampu menekan segalanya, memancar dari tubuh Yang Xiao. Di tingkat keempat alam Raja Abadi, kekuatan ilahinya yang tak terbatas tak tertandingi di antara generasi muda Sekte Abadi Surgawi. Bahkan Wen Yifeng, pada saat ini, sedikit mengerutkan kening melihat aura mendalam yang terpancar darinya. Seketika itu juga, para penonton tersentak takjub. Perbedaan itu langsung terlihat jelas. Jika aura Jiang Yunfan bagaikan sungai yang meluap, maka aura Li Tianyu, Yang Xiao, bagaikan samudra yang luas. Bagaimana mungkin sungai dapat bersaing dengan samudra yang luas? Seorang Raja Abadi setengah langkah pada akhirnya bukanlah Raja Abadi sejati. Di bawah aura yang mencekam itu, pakaian Jiang Yunfan berdesir, dan tekanan yang mendominasi seolah-olah menghancurkannya. Jiang Yunfan mengerutkan bibir dan menggunakan kekuatan abadi miliknya untuk melawan. Kekuatan alam Raja Abadi sungguh dahsyat. Dia tentu saja sudah mengantisipasi hal ini, dan dia tidak meremehkan kekuatan tempur Yang Xiao saat ini. Namun, jika Yang Xiao ingin membunuhnya hanya dengan tekanan seorang Raja Surgawi, itu hanyalah angan-angan. Desir. Sosok Jiang Yunfan melesat seketika saat dia bergegas menuju Yang Xiao, berusaha menangkapnya terlebih dahulu. Sosoknya muncul dan menghilang secara tiba-tiba. Namun Yang Xiao tetap berdiri diam, dengan tenang menunggu Jiang Yunfan tiba. Tepat ketika Jiang Yunfan hendak bergerak, Yang Xiao sedikit mengangkat sudut bibirnya, dan telapak tangannya terulur, langsung menembus bayangan di depannya. Itu saja. Yang Xiao berbicara pelan, lalu sedikit mengerutkan kening dan menarik tangannya. Apakah ini ilusi? Menarik, mata kiri Yang Xiao bersinar dengan cahaya abadi yang samar, di dalamnya beredar sejumlah besar kekuatan abadi, dan pupil gandanya saling memantulkan cahaya, seolah-olah dapat menerangi langit tapi sepertinya itu tidak banyak berguna. Tidakkah kau tahu bahwa mata kita dapat melihat menembus semua ilusi? Tentu saja aku tahu. Jiang Yunfan menjawab sambil tersenyum, lalu aura Taois di belakangnya berkedip, dan seberkas cahaya abadi turun dari langit. Wali. Tapi saya hanya suka menggunakannya, apakah itu urusan Anda? Kekuatan penindasan jiwa dirancang khusus untuk menargetkan jiwa para ahli bela diri yang berbakat. Tidak ada cara untuk menghindarinya. Selain itu, Jiang Yunfan tahu bahwa jurus ini paling berguna bagi Yang Xiao saat ini. Terlepas dari apakah dia benar-benar telah menyatu dengan tubuh Li Tianyu, penekan jiwa masih dapat melukai jiwanya. Meskipun tidak fatal, itu menjijikkan. Memberikan jurus ini kepadanya ketika dia tidak punya pekerjaan lain sudah cukup untuk membuatnya menderita. Melihat perubahan ekspresi wajah Yang Xiao akibat rasa sakit di jiwanya, senyum Jiang Yunfan semakin lebar. Bagaimana rasanya? Yang Xiao menggertakkan giginya dan berkata, bagus sekali. Ledakan. Dalam sekejap, susunan ilahi diam-diam mengelilingi tubuh Jiang Yunfan, sepenuhnya menghalangi jalan keluarnya. Kemudian, secara bersamaan, cahaya kesengsaraan meletus, menelan Jiang Yunfan. Yang Xiao menyaksikan dengan penuh minat saat tanah di hadapannya dihujani tanpa henti oleh susunan ilahi. Dia sangat menyadari kekuatan penghancur dari susunan ilahi tersebut. Susunan ilahi yang diciptakan oleh seorang ahli dari alam Raja Surgawi adalah sesuatu yang sama sekali tidak akan mampu ditahan oleh siapapun di bawah alam Raja Surgawi.
Zhan Huang dari Sekte Ilahi Haotian adalah contoh yang baik. Bahkan seorang jenius dari alam Raja Surgawi pun tidak akan mampu menahannya, jadi apa yang membuatmu berpikir kamu bisa? Ledakan. Raungan dahsyat lainnya meletus saat formasi ilahi Yang Xiao terkoyak, dan sesosok muncul dari dalamnya. Siapa lagi kalau bukan Jiang Yunfan? Pemandangan ini memicu seruan keheranan dari para anak ajaib yang berkumpul. Para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi juga menghela napas lega, karena mereka tadi bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Dengarkan aku, ayo kita lakukan. Kau tidak akan mampu menangani susunan ilahi ini. Jiang Yunfan mengangkat alisnya ke arah Yang Xiao, kata-katanya penuh dengan sarkasme. Bagian 1693. Susunan ilahi Istana Diagram Ilahi memiliki daya bunuh yang sangat kuat, sebuah fakta yang diakui oleh ke-10 istana Sekte Abadi Surgawi. Namun ini adalah pengecualian. Meskipun susunan ilahi yang baru saja membunuh Jiang Yunfan tampak sangat kuat dan dapat dengan mudah membunuh para jenius di bawah alam Raja Abadi, pada kenyataannya, di bawah susunan ilahi tersebut, Jiang Yunfan bukannya tidak terluka sama sekali, melainkan benar-benar tanpa luka. Karena yang mengambil langkah itu bukanlah Li Tianyu, melainkan Yang Xiao. Inilah akar permasalahannya. Saat ini, tubuh Li Tianyu telah dirasuki oleh Yang Xiao, dan dia memang mampu menggunakan beberapa metode Li Tianyu. Susunan dewa pun tidak terkecuali. Tapi itu hanyalah cangkang kosong. Tanpa inti, meskipun terlihat indah dan menakutkan, Jiang Yunfan dan Yang Xiao sangat menyadari kekuatan penghancurnya yang sebenarnya. Tentu saja, Jiang Yunfan juga tahu bahwa Yang Xiao tidak menggunakan susunan ilahi untuk membunuhnya. Dia melakukan ini demi orang-orang yang menonton. Hal ini dilakukan untuk membuka jalan bagi penggunaan seni bela diri olehnya di kemudian hari guna menundukkan Jiang Yunfan. Jika tidak, posisinya sebagai murid utama Aula Diagram Ilahi akan terasa agak mendadak. Apakah seni bela diri melampaui formasi ilahi? Hal ini dapat dengan mudah membuat orang terlalu banyak berpikir. Harus diakui bahwa Yang Xiao adalah seorang perfeksionis dalam hal mengerjakan sesuatu. Tidak ada setetes air pun yang bocor. Ucapan sarkastik Jiang Yunfan tiba-tiba mencerahkan Yang Xiao, seolah-olah dia telah memikirkan sesuatu. Susunan kekuatan ilahinya memang mencolok, tetapi tidak sebagus milik Li Tianyu. Kemudian dia membiarkan Li Tianyu mengendalikan susunan ilahi tersebut. Di sisi lain, dia bertanggung jawab atas seni bela diri. Sejak Jiang Yunfan berkata demikian, dia bergabung dengan Li Tianyu untuk membunuh Jiang Yunfan. Bagaimanapun, perpindahan jiwa tersebut tidak terlihat oleh orang luar. Tidak akan ada yang memperhatikan. Memikirkan hal ini, senyum nakal muncul di bibir Jiang Yunfan. Cahaya abadi yang cemerlang berkilat di tangannya, dan dalam sekejap, susunan ilahi yang indah perlahan mengembun di telapak tangannya, memancarkan kekuatan ilahi yang luar biasa. Pada saat ini, Yang Xiao diam-diam menyerahkan tubuhnya kepada Li Tianyu, yang kemudian mengambil alih niat membunuh dari susunan ilahi tersebut. Ya. Saat dia berbicara, susunan ilahi di tangan Li Tianyu tiba-tiba meluas, langsung menyelimuti arena pertempuran. Begitu susunan ilahi diaktifkan, kekuatan penghancur yang sangat dahsyat dan tak tertandingi mengembun di udara. Kemudian, cahaya malapetaka yang tak berujung meledak. Kalau begitu, coba ambil susunan ilahi lain dariku. Dalam sekejap, tatapan Jiang Yunfan menajam saat ia menatap susunan ilahi di langit. Getaran kecil berkelebat di matanya. Bagaimana mungkin itu terjadi? Bagaimana mungkin aura dari susunan ilahi ini begitu kuat? Serangan tunggal ini bahkan lebih mengerikan daripada beberapa susunan ilahi yang baru saja memusnahkannya. Ini benar-benar di luar kemampuan Yang Xiao. Jiang Yunfan dipenuhi dengan berbagai pikiran, tetapi cobaan mematikan dari formasi ilahi semakin mendekat. Sosoknya terus berkelebat bola-balik dalam cahaya cobaan yang jatuh, dan dia menggunakan berbagai cara untuk melawan dan mengatasinya. Ledakan. Di tengah malapetaka pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, Jiang Yunfan melarikan diri dalam keadaan yang menyedihkan, tidak lagi menunjukkan sikap gagah berani seperti sebelumnya. Bahkan ada beberapa goresan di pakaian putihnya. Semua terluka akibat cahaya malapetaka dari susunan ilahi tersebut. Para jenius yang mengamati dari pinggiran medan perang semuanya dapat merasakan kekuatan luar biasa dari susunan ilahi di tangan Li Tianyu, jauh melampaui apapun yang pernah mereka lihat sebelumnya. Master susunan ilahi itu sungguh menakutkan. Mereka memiliki keunggulan dalam hal mengendalikan medan pertempuran, mengalahkan musuh, dan mendapatkan inisiatif. Dapat dikatakan bahwa Li Tianyu kini sepenuhnya menekan Jiang Yunfan. Jika Li Tianyu terus melakukan serangan seperti ini, bahkan jika Jiang Yunfan tewas dalam bombardiran formasi ilahi, dia akan kelelahan hingga mati. Sejak awal perang, mereka tidak melihat peluang apapun bagi Jiang Yunfan untuk menang. Jika adik Jiang tidak mengganggu formasi Li Tianyu sekarang, benar-benar tidak ada harapan lagi. Para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi memandang cemas sosok Jiang Yunfan di medan perang, yang terus-menerus dipaksa menghindar oleh formasi ilahi Li Tianyu. Hasil pertempuran ini adalah masalah hidup dan mati, dan situasi Jiang Yunfan tidak optimis, jadi mereka tentu saja cemas. Adapun Wen Yifeng, alisnya sedikit berkerut, dan matanya berkedip. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu. Saat ini, pandangannya tidak tertuju pada Jiang Yunfan, melainkan pada Li Tianyu. Pertempuran di hadapannya mengingatkan Wen Yifeng pada pertarungannya dengan Li Tianyu, saat Li Tianyu juga menggunakan formasi ilahi dan seni bela diri.
Teknik susunan ilahi yang dimilikinya memang sangat ampuh pada awalnya. Namun, ketika dia kemudian menggunakan seni bela diri, daya bunuh dari susunan ilahi tersebut sangat melemah. Meskipun pada akhirnya dia kalah. Namun dia tahu bahwa dia telah dikalahkan oleh Yang Xiao, bukan Li Tianyu. Namun, setelah diperiksa lebih teliti, tampaknya ada sesuatu yang tidak masuk akal di dalamnya. Artinya, kekuatan susunan ilahi Yang Xiao berfluktuasi. Ketika ia dan Jiang Yunfan membuat deduksi mereka menyimpulkan bahwa Li Tianyu telah dirasuki oleh Yang Xiao. Namun, jika itu adalah kerasukan, maka Li Tianyu yang asli seharusnya sudah mati. Bahkan jika dia tidak mati selama kerasukan, Yang Xiao, setelah mengambil alih tubuhnya, tidak akan pernah membiarkan Li Tianyu ada. Namun kekuatan dari susunan ilahi itu tidak bisa dijelaskan. Milik. Apakah ini benar-benar kasus kerasukan? Wen Yifeng benar-benar merenungkan hal ini. Tiba-tiba, ekspresinya mengeras. Melihat sosok Li Tianyu di medan perang, dia mengerti semuanya. Di medan perang, Jiang Yunfan menghindar sambil menahan serangan formasi ilahi Yang Xiao. Tentu saja, dia tahu bahwa dia tidak bisa terus berada dalam posisi pasif ini. Jika tidak, dia pasti akan mati. Jadi, sambil menghindar, sosoknya tiba-tiba menerjang ke depan, langsung menyerang Yang Xiao, yang saat itu sedang mengatur formasi. Kita harus menyela dia. Ledakan. Namun, tepat ketika Jiang Yunfan mendekat untuk bergerak, dia dihantam oleh kekuatan yang mengerikan. Tentu saja, susunan ilahi di tangan Li Tianyu juga sedikit terhenti. Karena Yang Xiao telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Jiang Yunfan adalah seseorang dengan pupil ganda dan memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Meskipun Li Tianyu saat ini berada di tingkat keempat alam Raja Abadi, dia tetap tidak merasa tenang menghadapinya. Dia tidak akan membiarkan kesalahan sekecil apapun dalam pertempuran hari ini. Dia ingin Jiang Yunfan tidak memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Hancurkan dia sampai dia mati. Ketika Jiang Yunfan, yang terpaksa mundur, menatap Li Tianyu, matanya sedikit berkedip dan menyipit. Beberapa saat yang lalu, dia sepertinya merasakan sesuatu. Napas. Benar sekali, itu adalah aura. Baru saja, aura Li Tianyu mengalami perubahan kualitatif. Rasanya seperti seseorang tiba-tiba menjadi orang lain, perubahan yang sangat mengejutkan Jiang Yunfan. Dia menatap sosok di hadapannya, matanya menunjukkan ekspresi yang dalam dan serius. Untuk memastikan, Jiang Yunfan mencoba lagi. Hasilnya tetap sama. Li Tianyu memang sedang berubah. Ketika serangan jarak jauh menggunakan susunan ilahi untuk memusnahkannya, Li Tianyu di hadapannya memiliki aura tertentu. Namun begitu Anda mendekat, sikap Li Tianyu langsung berubah menjadi sesuatu yang lain. Dalam sekejap, Jiang Yunfan memikirkan serangkaian penjelasan. Jadi begitu. Jiang Yunfan menatap Li Tianyu di depannya dan tak kuasa menahan senyum. Dia salah. Memang benar bahwa Li Tianyu dirasuki oleh Yang Xiao. Namun, itu tidak akan sepenuhnya menguasai Anda. Tidak, istilah kerasukan tubuh sudah tidak akurat lagi. Alih-alih kepemilikan, lebih tepatnya dikatakan bahwa Yang Xiao dan Li Tianyu mencapai kesepakatan dan menjadi satu. Bagian 1694. Hidup berdampingan sebagai satu kesatuan. Ini adalah sesuatu yang sama sekali tidak saya duga. Itu adalah sesuatu yang tiba-tiba terlintas di pikiranku. Meskipun mengejutkan, harus diakui bahwa makhluk seperti itu benar-benar menakutkan. Yang Xiao adalah petarung jarak dekat, sedangkan Li Tianyu adalah petarung jarak jauh. Begitu dia cukup dekat untuk mengganggu Li Tianyu, kendali tubuh akan langsung beralih ke Yang Xiao, dan dia tidak akan mampu menandingi Yang Xiao dalam seni bela diri. Dalam hal peperangan, mereka bukanlah tandingan Li Tianyu. Jika ini terus berlanjut, dia benar-benar tidak punya peluang untuk menang. Penyihir itu tidak bisa menembus pertahanan dan hanya bisa dikendalikan hingga mati. Jiang Yunfan, hari ini, kau tidak punya harapan untuk menang, dan tidak punya kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata Yang Xiao dengan nada mengejek sambil menatap Jiang Yunfan. Li Tianyu kemudian mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya dan mulai menyerang Jiang Yunfan tanpa henti. Di medan pertempuran, Jiang Yunfan terus-menerus berdarah. Luka-luka di tubuhnya berangsur-angsur bertambah, dan bercak-bercak darah merah terang menutupi pakaian putihnya. Jiang Yunfan tampak agak menyeramkan dalam keadaan ini. Engah. Jiang Yunfan perlahan berdiri, memuntahkan seteguk darah, menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu menatap Li Tianyu, Yang Xiao, dengan mata seterang bintang. Dia terkekeh dan berkata, tidak bisa membalikkan keadaan. Kalau begitu, akan kubalik dan kutunjukkan padamu. Ledakan. Saat Jiang Yunfan menghentakkan kakinya ke tanah, lapisan cahaya ilahi berwarna putih murni menyebar di seluruh arena pertempuran. Saat cahaya surgawi itu muncul, ekspresi Yang Xiao berubah tiba-tiba, dan emosinya mulai bergejolak hebat. Terkejut, tak percaya, gembira. Aura itu membuatnya terpesona. Dewa Naga. Itu adalah aura dan kekuatan Dewa Naga. Melihat Jiang Yunfan, mata Yang Xiao dipenuhi kegembiraan. Jiang Yunfan, kau benar-benar mengejutkanku. Di mata Yang Xiao, Jiang Yunfan sudah ditakdirkan untuk gagal hanya karena dia memiliki pupil ganda.
Sekarang, dengan tambahan fakta bahwa dia adalah keturunan Dewa Naga, dia memiliki alasan yang lebih sedikit untuk membiarkan Jiang Yunfan pergi. Mengungkap identitasnya sebagai penerus Dewa Naga adalah sesuatu yang telah dipersiapkan Jiang Yunfan sejak awal. Ini juga merupakan kartu truf paling menguntungkan yang dimilikinya untuk mengalahkan Yang Xiao. Meskipun Li Tianyu awalnya tidak termasuk dalam perhitungan Jiang Yunfan, sekarang setelah namanya ditambahkan ke dalam daftar, tidak ada cara lain selain membunuhnya juga. Ada dua alasan mengapa dia berani mengungkapkan kekuatan Dewa Naga. Pertama, tubuh Li Tianyu tidak mampu menahan kekuatan sejati dari dua murid. Karena Dewa Naga kuno ingin memilih yang terkuat di antara para murid di seluruh dunia untuk mewarisi kekuatan Dewa Naga, kekuatan Dewa Naga memiliki daya tekan terbatas terhadap para murid dalam persaingan untuk mendapatkan murid, guna menyeimbangkan penindasan absolut di antara para murid. Jika salah satu pihak mengandalkan kekuatan Dewa Naga, maka pihak tersebut bukanlah penerus Dewa Naga yang terkuat. Namun, hal ini tidak lagi berlaku antara Jiang Yunfan dan Yang Xiao. Karena Yang Xiao saat ini adalah seseorang dengan pupil ganda, tetapi belum memiliki tubuh pupil ganda sepenuhnya. Berdasarkan poin ini saja, kekuatan Dewa Naga Jiang Yunfan dapat mengalahkannya. Meskipun hal itu melanggar prinsip warisan Dewa Naga dalam memilih individu bermata ganda terkuat. Namun Jiang Yunfan merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun. Dia harus hidup. Selain itu, bahkan jika dia menggunakan kekuatan Dewa Naga untuk menekan Yang Xiao, itu tidak akan dianggap sebagai tindakan menindas, karena Yang Xiao berada satu tingkat lebih tinggi darinya dalam hal kultivasi. Itu menyeimbangkan keadaan. Kedua, itu adalah pertarungan hidup dan mati, pertempuran terakhirnya dengan Yang Xiao, di mana kemenangan berarti hidup dan kekalahan berarti kematian. Jiang Yunfan tentu saja tidak punya alasan untuk menahan diri dalam menggunakan metodenya. Pada saat ini, alam abadi mekar di arena pertempuran, dan mata Jiang Yunfan berkilat dengan cahaya dari pupil gandanya. Hukum waktu dan hukum ruang berlangsung secara bersamaan. Pada saat itu juga, kekuatan abadi Li Tianyu membeku, dan gerakannya langsung tersegel. Di sisi lain, Jiang Yunfan melakukan perjalanan menembus ruang dan muncul di hadapan Li Tianyu dalam sekejap. Dengan waktu yang terbatas, dia tidak ragu untuk menyerang dan mematahkan kedua lengan Li Tianyu. Pertama, cegah dia menggunakan susunan ilahi. Kemudian, pola naga ilahi terbentuk di belakang Jiang Yunfan, dan seekor naga biru yang megah muncul dari pola tersebut, langsung menerjang ke arah wajah Li Tianyu. Sekalipun seluruh kultivasinya disegel, dia akan terluka parah jika mampu menahan teknik keabadian, bahkan jika dia tidak mati. Jika serangan ini berhasil, Jiang Yunfan akan menjadi tak terkalahkan, dan yang tidak berdaya untuk melawan bukanlah dirinya lagi, melainkan Li Tianyu dan Yang Xiao. Ledakan. Ketika naga Azure turun dan alam ekstrim memusnahkan Li Tianyu, segel itu berakhir. Secara logika, seharusnya tidak secepat ini, tetapi Li Tianyu dan Yang Xiao sama-sama berada di alam Raja Abadi. Penekanan lintas batas Jiang Yunfan akan sangat mempersingkat batas waktu. Hanya jika mereka berada di alam yang sama, penyegelan sempurna dapat dicapai. Rasa sakit akibat kedua lengannya patah tidak membuat Li Tianyu berteriak, dan dia juga tidak menunjukkan ekspresi apapun. Pada saat itu, Yang Xiao mengendalikan tubuhnya. Lengannya, yang telah dipatahkan oleh Jiang Yunfan, retak dan menyambung kembali hampir seketika. Kemudian, Yang Xiao melambaikan tangannya dan melepaskan segel tangan. Metode seorang ahli alam Raja Surgawi jauh melampaui metode seorang ahli alam abadi sejati. Dengan satu tamparan, dia menghancurkan teknik surgawi naga biru milik Jiang Yunfan. Kemudian dia langsung menyerang Jiang Yunfan. Setelah mengetahui identitas Jiang Yunfan, Yang Xiao tidak lagi ingin menyembunyikannya. Dia ingin membunuh Jiang Yunfan. Lebih cepat lebih baik. Saat Yang Xiao menyerangnya, Jiang Yunfan tidak melanjutkan penggunaan alam abadi. Sebaliknya, cahaya abadi kembali menyambar di bawah kakinya, dan kekuatan putih murni Dewa Naga secara halus berubah menjadi pancaran 9 warna. Dewa Naga kelima, domain tak tertandingi diaktifkan. Hal ini memperkuat kekuatan dan atributnya, serta melemahkan lawan-lawannya dalam area pengaruhnya. Kemudian, kekuatan luar biasa dalam aura Taois di belakang Jiang Yunfan berkobar hebat dan menempel pada tubuh Jiang Yunfan. Selanjutnya, sebuah palu raksasa platinum emas, hampir setinggi manusia, muncul di tangan Jiang Yunfan. Dengan penguatan ganda dari kekuatan aura Taois yang luar biasa dan kekuatan dalam ranah tertinggi, Jiang Yunfan menghantamkan palu itu dengan keras ke arah Yang Xiao, yang sedang menyerbu ke arahnya. Palu tempa itu sendiri adalah senjata penambah kekuatan, jadi Jiang Yunfan menumpuk 3 lapisan kekuatan ilahi dengan pukulan palu ini. Ledakan. Terdengar suara gemuruh yang keras dan memekakkan telinga. Li Tianyu, Yang Xiao terlempar jauh oleh Jiang Yunfan tanpa mengeluarkan suara, darah menetes dari sudut mulutnya. Kemudian Jiang Yunfan terus mengayunkan palunya di ruang hampa, menambah kekuatan pada palu tempa tersebut. Pemandangan di hadapan mereka mengejutkan semua penonton. Jiang Yunfan, seorang dewa sejati tingkat puncak, justru berhasil mengusir Li Tianyu, seorang raja abadi tingkat keempat. Mereka sulit mempercayainya. Ini menakutkan. Bukan hanya mereka, bahkan para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi pun terkejut. Wen Yifeng sedikit mengangkat sudut bibirnya. Palu adik Jiang. Di Aula Bela Diri Ilahi, perhatian beberapa ahli bela diri tertuju pada palu tempa di tangan Jiang Yunfan.
Bukankah ini agak mirip dengan palu tempas sekte ilahi Haotian? Aku juga berpikir begitu. Apa yang terjadi? Adik Jiang, apakah kau pernah menjadi murid sekte ilahi Haotian? Aku belum pernah mendengar tentang itu. Wen Yifeng tersenyum tetapi tetap diam sebagai tanggapan. Dia pernah melihat palu ini sebelumnya. Karena Jiang Yunfan pernah menggunakan palu ini untuk memukulnya sebelumnya, palu ini merupakan artefak yang hampir sakral dan berkualitas baik. Anak ini akhirnya mulai menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Meskipun ada kesenjangan besar antara Jiang Yunfan dan Li Tianyu, Yang Xiao, Wen Yifeng percaya bahwa Jiang Yunfan akan memenangkan pertempuran ini. Di medan perang, Yang Xiao, yang terlempar jauh, mengabaikan palu Jiang Yunfan dan malah memperhatikan kekuatan Dewa Naga miliknya. Kekuatan Dewa Naga ini berbeda dari yang sebelumnya. Sebenarnya ada dua kekuatan Dewa Naga yang dianugerahkan kepadanya, ini cukup menarik. Saat dia berbicara, aura Yang Xiao mulai menjadi menakutkan, dan pupil ganda di salah satu matanya bersinar terang. Dia akan menggunakan kekuatan pupil gandanya. Jiang Yunfan, aku menginginkan tubuhmu. Bagian 1695. Jiang Yunfan, aku menginginkan tubuhmu. Sejak awal, ketika Yang Xiao mengetahui identitas Jiang Yunfan, dia sudah mengincar Jiang Yunfan. Dalam perebutan dua pupil mata, salah satu dari mereka harus mati. Dia ingin membunuh Jiang Yunfan dan merebut seluruh kultivasi, kekayaan, dan takdir Jiang Yunfan. Dan tubuhnya. Hanya dengan cara ini dia benar-benar bisa mendapatkan kembali performa terbaiknya seperti dulu. Pupil ganda sebaiknya dipasangkan dengan tubuh yang juga memiliki pupil ganda. Selama jiwanya masih milik Yang Xiao, meskipun tubuhnya tidak lagi sama seperti sebelumnya, pada akhirnya dia tetaplah dirinya sendiri. Ini tidak akan pernah berubah. Bukan karena Yang Xiao tidak menyukai tubuh Li Tianyu karena tidak mampu menanggung ambisi besar dan kekuatannya yang luar biasa, melainkan karena dia tidak ingin mengambil nyawa Li Tianyu. Yang Xiao tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang jahat. Saya tidak akan menyinggung orang lain kecuali jika mereka menyinggung saya. Itulah yang dia lakukan. Bahkan pembunuhan terhadap tuannya 1000 tahun yang lalu bukanlah karena dia benar-benar mengkhianati tuannya dan leluhurnya, melainkan karena tuannya ingin membunuhnya terlebih dahulu, dan dia hanya bertindak untuk membela diri. Meskipun reputasinya buruk, dia tidak pernah mengakuinya. Tentu saja, Jiang Yunfan merupakan pengecualian. Bukan berarti dia tidak berperasaan, tetapi ini adalah takdir mereka, dan juga takdir semua orang yang memiliki pupil ganda di semua alam semesta yang tak terhitung jumlahnya. Mereka hanya bisa menjadi musuh. Yang Xiao merasa dia tidak melakukan kesalahan apapun dalam hal ini. Perjuangan, benar sekali. Tidak berdebat itu salah. Jiang Yunfan ingin hidup, dan begitu pula dia. Oleh karena itu, perdebatan mengenai pupil ganda bukanlah tentang benar atau salah, melainkan hanya tentang perbedaan perspektif. Yang Xiao menyadari hal ini, begitu pula Jiang Yunfan, itulah sebabnya pertempuran hidup dan mati hari ini terjadi. Satu pertempuran menentukan hidup atau mati, satu pertempuran menentukan keberhasilan atau kegagalan. Kau ingin meminjam tubuhku untuk mendapatkan kembali kejayaanmu yang dulu. Jiang Yunfan mencemooh ucapan Yang Xiao. Dia bukan Li Tianyu. Keinginan untuk membunuhnya dan mengambil jenazahnya adalah angan-angan belaka. Jika kau mengalahkanku, segalanya akan menjadi milikmu, tetapi tubuhku adalah milikmu, dan bahkan nyawaku pun menjadi milikmu. Palu tempa di tangan Jiang Yunfan memancarkan kekuatan abadi yang sangat besar dari artefak kuasa Sein. Kekuatan dahsyat dan mendominasinya terus bergelombang di medan perang. Bahkan tanpa campur tangan Jiang Yunfan, kekuatan itu sudah menyebabkan tanah bergetar. Kemudian, Jiang Yunfan mengucapkan kalimat yang paling menggoda bagi Yang Xiao, dan warisan Dewa Naga juga menjadi milikmu. Jika kamu memang mampu, silakan ambil. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan abadi Yang Xiao melonjak sekali lagi, menjadi tak terbatas dan menakutkan. Kekuatan ilahi yang mendominasi dari jalan keabadian mengguncang langit dan bumi, seolah-olah seluruh langit akan tenggelam di bawah tekanan Yang Xiao. Pupil ganda di matanya berkilauan dengan pancaran surgawi yang mampu menghancurkan dunia. Seluruh sosok itu menjadi menakutkan. Karena kekuatan kedua pupil mata itu, tubuh Li Tianyu sedikit bergetar, di luar kendali Yang Xiao dan Li Tianyu. Meskipun tubuh ini milik Li Tianyu dan jauh lebih unggul dari orang biasa, pada akhirnya tubuh ini tidak mampu menahan kekuatan dari kedua pupil tersebut. Merasakan kekuatan abadi Yang Xiao yang menakutkan di dalam indera ilahinya, Li Tianyu sedikit mengerutkan kening. Tampaknya mereka juga terpengaruh sampai batas tertentu. Yang Xiao, tenanglah, Li Tianyu berbicara dalam pikirannya. Namun tak lama kemudian ia mendengar suara Yang Xiao, yang mengandung sedikit kegilaan. Li Tianyu, Jiang Yunfan memiliki keberuntungan luar biasa. Jika aku tidak mengerahkan seluruh kekuatanku, aku tidak yakin bisa mengalahkannya. Tetapi jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, tubuhmu akan menanggung beban yang sangat berat. Namun aku jamin aku akan membunuh Jiang Yunfan. Apakah kau bersedia mengambil risiko lagi denganku? Setelah mendengar ini, ekspresi Li Tianyu dalam kesadarannya berubah drastis. Dia secara alami merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar dari Yang Xiao pada saat itu. Aku juga merasakan beban yang ditanggung tubuhku saat itu. Namun, ia juga memahami bahwa dirinya dan Yang Xiao kini terikat bersama.
Jika ia tidak membunuh Jiang Yunfan hari ini, Jiang Yunfan pasti akan membunuh Yang Xiao di masa depan, dan nasibnya sendiri tidak akan jauh lebih baik. Oleh karena itu, meskipun Yang Xiao tidak mengucapkan kata-kata ini, Li Tianyu tahu dalam hatinya bahwa ini adalah satu-satunya pilihan. Sejak Jiang Yunfan melontarkan tantangan itu, dia tidak punya pilihan lain. Namun, dia bersedia mempercayai Yang Xiao. Saya bersedia mengambil risiko ini. Lagi pula, kita sudah pernah mati sekali, jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Namun jika berhasil, baik dia maupun Yang Xiao akan berubah dan terlahir kembali. Bernilai. Baiklah, kata Li Tianyu dengan suara berat, ekspresinya tegas. Mendengar itu, Yang Xiao tersenyum. Dia semakin mengagumi Li Tianyu. Dia memiliki potensi untuk menjadi sosok yang kejam dan berkuasa. Ledakan. Dengan persetujuan Li Tianyu, kekuatan pupil ganda Yang Xiao mulai bangkit selangkah demi selangkah di dalam tubuh Li Tianyu. Awalnya, dia hanya memanifestasikan satu pupil ganda, tetapi sekarang mata lainnya juga secara bertahap berubah menjadi pupil ganda. Karena mekarnya kekuatan pupil ganda, tubuh Li Tianyu gemetar hebat, dan kulit di bawah pakaiannya terkoyak. Tatapan mata Jiang Yunfan juga berubah serius saat itu. Dalam benak Tongling, ia berbicara dengan suara berat, "Xiao Fan, Yang Xiao bermaksud menggunakan tubuh Li Tianyu untuk membangkitkan kekuatan penuh dari pupil gandanya dan membunuhmu." Jiang Yunfan juga bisa melihat ini. Karena dia sudah merasakan kekuatan itu. Apa konsekuensi dari tindakannya? Tanya Jiang Yunfan secara telepati. Tongling menjawab, tubuh manusia fana secara alami tidak dapat menahan kekuatan pupil ganda bawaan. Bahkan jika Yang Xiao membangkitkan kekuatan penuh pupil ganda melalui tubuh Li Tianyu, akan ada batasnya. Begitu titik kritis tercapai, tubuh Li Tianyu tidak akan mampu menahannya, dan kemudian. Tongling berhenti sampai di situ, tetapi Jiang Yunfan sudah mengerti. Jadi ternyata kau ingin mempertaruhkan hidupmu padanya. Membangkitkan kekuatan penuh dari kedua pupil matanya memberinya kemampuan untuk benar-benar menekan Li Tianyu untuk waktu yang singkat, dan juga memungkinkannya untuk menetralkan beberapa kemampuan Dewa Naga, membunuh Li Tianyu sebelum tubuhnya roboh. Ide bagus. Itu strategi yang bagus. Jiang Yunfan mengusap dagunya dan sedikit mengangkat sudut bibirnya. Tapi apakah aku benar-benar semudah itu dibunuh? Ledakan. Melihat Yang Xiao hampir menyelesaikan kebangkitannya, Jiang Yunfan segera melancarkan mantra penekan jiwa. Yang Xiao mendengus dan segera mengayunkan palu tempa di tangannya langsung ke bagian atas kepalanya. Asam sulfat. Yang Xiao menangkap palu raksasa yang jatuh dengan satu tangan, lalu mengangkat tangannya, dan palu tempa di tangan Jiang Yunfan langsung terbang keluar dari medan perang. Patah. Ah! Palu tempa menghantam kaki seorang jenius dari aula peta ilahi secara langsung, menyebabkan jenius itu menjerit kesakitan dan darah berceceran di mana-mana. Kakinya hancur berkeping-keping. Melihat hal ini, semua jenius dari Istana Diagram Ilahi segera bertindak, tetapi bahkan dengan beberapa orang bekerja bersama, mereka tetap tidak dapat menggerakkan palu tempa itu sedikitpun. Ini menunjukkan kekuatan luar biasa yang diterapkan pada palu tempa pada saat ini. Karena tidak ada pilihan lain, Tian Jiao terpaksa memotong salah satu kakinya sendiri tanpa ampun, jika tidak, dia akan mati mengenaskan di tempat itu juga. Di medan perang, Jiang Yunfan kehilangan palu tempanya dan lengah ketika Yang Xiao meninju dadanya. Dalam sekejap, tulang dada Jiang Yunfan hancur akibat pukulan itu, dan darah bercampur dengan serpihan organ dalam menyembur keluar. Dia terlempar dengan keras ke medan perang dari udara. Melihat Jiang Yunfan di tanah, Yang Xiao menendangnya lagi, membuatnya terbang beberapa meter. Kemudian, malapetaka turun dari langit dan seketika menewaskan Jiang Yunfan. Teknik abadi, cahaya pemusnah Kaisar Kuno. Bagian 1696. Kaisar Kuno memusnahkan cahaya ilahi. Yang Xiao menggunakan ini untuk menekan Wen Yifeng. Hari ini, teknik abadi yang sangat ampuh ini digunakan pada Jiang Yunfan. Melihat wujud itu, yang menyerupai cahaya dahsyat, langsung melahap Jiang Yunfan, semua jenius yang hadir terkejut. Aura itu, kekuatan penghancur itu. Ini adalah hal-hal yang tidak dapat ditahan oleh makhluk di bawah tingkatan Raja Surgawi. Selain itu, mereka mengingat metode ini dengan jelas. Saat Li Tianyu dan Wen Yifeng bertarung, Wen Yifeng dikalahkan oleh cahaya dewa pemusnah Kaisar Kuno ini. Bahkan Wen Yifeng pun tidak mampu menahannya, jadi bagaimana mungkin Jiang Yunfan bisa menahannya? Adik Jiang. Para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi berteriak kaget saat Jiang Yunfan ditelan oleh cahaya penghancur Dewa Kaisar Kuno. Ekspresi mereka berubah drastis. Jika Wen Yifeng tidak ada di sana, mereka mungkin akan bergegas ke medan perang untuk melawan Li Tianyu sampai mati. Melihat cahaya ilahi itu, Wen Yifeng dan Shen Jiujiu tanpa sadar mengerutkan kening. Di sisi lain, semua jenius dari Istana Peta Ilahi tercengang. Meskipun Li Tianyu menahan Jiang Yunfan, tidak ada sedikitpun kegembiraan di matanya. Sebaliknya, ekspresi mereka berubah-ubah. Mengapa kakak Li tampak agak asing bagiku? Ya, sepertinya dia telah menjadi orang yang berbeda. Para jenius dari Istana Peta Ilahi menatap kosong sosok Li Tianyu yang menjauh, karena mantan kakak senior mereka tidak seperti ini. Aku tahu dia berubah setelah kembali dari kaki tebing Zhenyu. Mereka sudah tidak mengenalinya lagi. Li Xixiong tetaplah Li Xixiong, tetapi sepertinya dia bukan dirinya yang sebenarnya. Mata Anda bisa menipu.
Tapi menurutku tidak demikian. Selain itu, ini bukan hanya perasaan satu orang, tetapi perasaan semua orang. Sudah berakhir. Di antara para anak ajaib yang menyaksikan pertempuran itu, seseorang berbicara dengan lembut. Seketika itu juga, para jenius itu merasa sedikit menyesal. Sayang sekali bagi Jiang Yunfan. Bakat dan kekuatan tempur Jiang Yunfan sangat luar biasa dalam pertempuran ini. Mereka semua harus mengakui bahwa aula bela diri ilahi telah menghasilkan talenta luar biasa lainnya sejak Wen Yifeng. Dengan level dan kekuatan tempur Jiang Yunfan saat ini, dia pasti bisa berada di peringkat teratas peringkat langit, dan bahkan memiliki peluang untuk masuk ke 10 besar. Sayangnya, ia dikalahkan oleh Li Tianyu. Masa depan yang cerah, hancur dalam sekejap. Di bawah cahaya kehancuran, semua orang tahu bahwa Jiang Yunfan tidak punya peluang untuk selamat. Bahkan jika dia nyaris selamat, ini adalah pertempuran hidup dan mati dan dia tetap tidak akan lolos dari kematian. Jadi, semuanya sudah berakhir. Pada akhirnya, Li Tianyu tetap menjadi orang nomor 1 di Sekte Abadi Zongtian, dan tidak ada seorang pun yang bisa menggoyahkan posisinya. Kemudian, tepat ketika semua jenius mengira Jiang Yunfan telah tewas di bawah cahaya ilahi pemusnah kaisar kuno milik Li Tianyu, sesosok perlahan muncul dari cahaya ilahi yang luar biasa itu dan muncul kembali di hadapan Yang Xiao dan yang lainnya. Siapa lagi kalau bukan Jiang Yunfan? Dalam sekejap, seluruh penonton meledak dalam kegaduhan dan merasa terguncang. Ini tentu saja termasuk Yang Xiao dan Li Tianyu. Mereka semua terkejut ketika melihat Jiang Yunfan hidup. Jiang Yunfan masih hidup. Mereka tidak hanya selamat, tetapi mereka sama sekali tidak terluka. Bagaimana dia melakukannya? Hal ini membuat banyak orang bingung dan heran. Bahkan Yang Xiao pun tidak mengerti mengapa Wen Yifeng, yang berada di alam Raja Abadi, tidak mampu menahan serangannya, sementara Jiang Yunfan, yang hanya berada di puncak alam abadi sejati, bisa keluar tanpa terluka. Bahkan jika dia adalah orang dengan pupil ganda, dia tidak mungkin bisa melakukan itu. Ya, Jiang Yunfan memang tidak terluka saat ini. Sebelum cahaya pemusnahan Kaisar kuno turun, luka-luka Jiang Yunfan, yang diderita akibat serangan Yang Xiao, telah sembuh sepenuhnya. Tak lain dan tak bukan apa-apa selain naga Azure dari Laut Biru. Selama naga Azure Laut Biru masih ada, Jiang Yunfan, meskipun tidak abadi, hampir abadi. Yang Xiao. Jiang Yunfan berdiri di depan Yang Xiao lagi, menatapnya, dan perlahan berkata, metodeku melampaui imajinasimu. Ledakan. Kaki Jiang Yunfan menghentak ke tanah, dan riak-riak tanah segera menyebar keluar. Itu adalah ledakan wilayah Dewa Naga yang bermekaran. Dewa Naga kedua, Alam Yin Yang. Dewa Naga ketiga, Alam Abadi. Dewa Naga kelima, wilayah tak tertandingi. Dewa Naga kedelapan, Alam Kehancuran dan Guntur. Dewa Naga kesembilan, wilayah pembantaian. Kelima domain itu dilepaskan pada saat ini. Di belakang tubuh Jiang Yunfan di medan perang, tampak seolah-olah 5 Dewa Naga kuno muncul. Dalam sekejap, kekuatan tertinggi yang luas dan kuno langsung menekan Yang Xiao. Aura tertinggi itu langsung menghancurkan kekuatan ilahi abadi miliknya di tingkat keempat alam Raja Abadi. Pada saat yang sama, citra Dharma sepanjang 1000 kaki terkondensasi di belakang tubuh Jiang Yunfan. Gambar 10.000 naga muncul. Jiang Yunfan mengungkapkan semua metodenya kepada Yang Xiao, ini hanya tingkat keempat dari alam Raja Abadi, apa yang perlu ditakutkan? Mulai saat ini, kau tidak akan punya kesempatan untuk melawan, sudah kukatakan. Betapa arogannya pernyataan itu. Namun dengan pijakan yang kokoh di alam Dewa Naga 5 tingkat, Jiang Yunfan memiliki kepercayaan diri dan keyakinan untuk mendukungnya. Berdengung. Dengan peningkatan domain tak tertandingi Dewa Naga kelima, aura Jiang Yunfan mulai meningkat pesat. Meskipun belenggu alam Raja Abadi tidak terputus karena peningkatan kekuatan dan daya abadi, kekuatan tempur Jiang Yunfan kini telah mencapai tingkat alam Raja Abadi. Pada saat yang sama, domain penghancuran dan petir Dewa Naga ke-8 bermekaran, dan seluruh langit dipenuhi kilat terbalik, seolah-olah langit dipenuhi guntur. Setiap sambaran petir mengandung daya penghancur yang luar biasa, kekuatan membunuhnya yang mengerikan tidak kurang dari susunan dewa tertinggi di istana diagram ilahi. Berdengung. Domain abadi Dewa Naga ketiga mekar, menganugerahi Jiang Yunfan kemampuan untuk melintasi ruang di medan perang. Pada saat yang sama, hukum waktu diaktifkan secara berkala. Dewa Naga kedua melepaskan kekuatan mistik Yin Yang-nya, meliputi seluruh area dengan kekuatan persepsinya, memungkinkan Jiang Yunfan untuk melihat menembus segalanya. Bahkan kemampuan untuk meramalkan masa depan. Mulai saat itu, tidak ada satupun hal tentang Yang Xiao yang bisa luput dari pengamatan Jiang Yunfan, dia bahkan bisa memprediksi tindakan Yang Xiao sebelumnya. Ini dapat digambarkan sebagai penguncian total. Semua orang mengatakan bahwa pertarungannya dengan Li Tianyu, Yang Xiao, sudah pasti dimenangkan olehnya. Itu adalah pertarungan di mana Li Tianyu, Yang Xiao, menghancurkannya. Oke. Ia kini memerintahkan semua jenius dari 10 istana sekte abadi yang hadir untuk membuka mata lebar-lebar dan menyaksikan pertempuran ini, yang sudah dapat diprediksi hasilnya. Mari kita lihat siapa yang benar-benar mengalahkan siapa. Serangan baliknya terhadap Yang Xiao baru saja dimulai. Ledakan. Jiang Yunfan melangkah menuju Yang Xiao, setiap langkahnya diiringi oleh gemuruh prinsip-prinsip Taoisme dari langit, mengguncang alam semesta.
Merasakan aura yang terpancar dari Jiang Yunfan, Yang Xiao sedikit menyipitkan matanya. Kemudian, aura kekerasan kembali melonjak. Namun, seperti yang dikatakan Jiang Yunfan, sejak saat ia menjadi serius, Yang Xiao tidak akan lagi memiliki kesempatan untuk melawan balik. Tidak sekalipun. Di dalam alam tak tertandingi, Jiang Yunfan tidak dapat menekan Yang Xiao, yang memiliki pupil ganda, tetapi dia dapat menekan tubuh Li Tianyu. Ternyata itu bukan tubuh Yang Xiao. Pertempuran ini bukan lagi pertempuran antara seorang abadi sejati dan seorang raja abadi, melainkan pertempuran antara raja-raja abadi. Mendesis. Luka terus bermunculan di tubuh Li Tianyu. Ditambah dengan luka-luka yang disebabkan oleh ledakan kekuatan pupil ganda, tubuh Li Tianyu sudah dipenuhi luka dan tidak mampu menanggung beban tersebut. Faktanya, selama Jiang Yunfan mampu mengendalikan situasi, Yang Xiao dan Li Tianyu tidak akan mampu menahan tekanan dan akan dikalahkan, atau bahkan mati, tanpa dia harus bertindak. Namun, Jiang Yunfan ingin memberikan kematian yang mulia kepada Yang Xiao dan Li Tianyu. Lagi pula, dia berasal dari Istana Peta Ilahi, nomor 1 dalam peringkat surgawi. Lagi pula, dia adalah orang dengan pupil ganda, teman lama dari kepala istana, dan jenius nomor 1 dari Sekte Abadi Surgawi 1300 tahun yang lalu. Setidaknya kita harus berusaha tampil rapi, kan? Kalau begitu, mari kita mati dalam pertempuran. Martabat ini bukanlah sesuatu yang mereka raih sendiri, melainkan sesuatu yang diberikan Jiang Yunfan kepada mereka. Bagian 1697. Situasi pertempuran mulai berbalik sepenuhnya setelah Jiang Yunfan mengaktifkan domain kelimanya. Dari yang awalnya ditindas hingga sekarang menindas Yang Xiao. Semua ini terjadi secara tiba-tiba. Hal ini membuat ke-10 anak ajaib yang sedang menonton itu terkejut. Seolah-olah dia telah melewatkan sesuatu, jika tidak, bagaimana mungkin Li Tianyu, yang berada di tingkat keempat alam Raja Abadi, telah berulang kali terluka oleh Jiang Yunfan, sehingga dia hanya mampu bertahan dan sama sekali tidak berdaya untuk melawan balik. Adegan ini sungguh mengerikan. Ini benar-benar sulit dipercaya. Setiap wajah dipenuhi dengan keterzen Jing'an, dan hati mereka bergejolak. Para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi dan Aula Diagram Ilahi, khususnya, hampir tercengang, berdiri terpaku di tempat. Dia menatap intently ke medan perang di hadapannya. Alasan utamanya adalah karena semua ini tidak diduga oleh siapapun. Seharusnya Li Tianyu, yang berada di tingkat keempat ranah Raja Abadi, yang menekan Jiang Yunfan, tetapi sekarang justru sebaliknya. Mungkinkah tingkat keempat alam Raja Abadi lebih rendah daripada puncak alam abadi sejati? Jelas tidak. Li Tianyu lebih rendah dari Jiang Yunfan. Kekuatan tempur Jiang Yunfan saat ini sungguh mencengangkan, bahkan membuat 10 raja kebanggaan surgawi merasa merinding. Di antara mereka, beberapa jenius bermata tajam mengamati adegan bentrokan keduanya dan samar-samar memperhatikan beberapa petunjuk. Jiang Yunfan tampaknya mampu membaca pikiran dan langkah selanjutnya Li Tianyu. Setelah mendengar ini, banyak sekali jenius yang langsung memusatkan pandangan mereka. Apakah Anda mengantisipasi langkah musuh? Jika demikian, bagaimana kita bisa melawan? Semua metode mereka telah terbongkar, itu sama saja dengan menentang takdir. Awalnya, Zhu Tianjiao tidak mempercayainya. Namun mereka segera menyadari bahwa pria itu benar, karena tidak peduli bagaimana Li Tianyu bergerak, Jiang Yunfan selalu mampu membela diri, mencegat serangan sebelumnya, atau bahkan menghindarinya. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dicapai hanya dengan bereaksi cepat. Kemampuan mengerikan macam apa ini? Itu luar biasa. Tidak heran jika Jiang Yunfan, dengan kekuatan alam abadi sejati puncaknya, berani menantang Li Tianyu. Jika memang demikian, maka mereka benar-benar merupakan entitas yang tak terkalahkan. Jika Jiang Yunfan benar-benar mengalahkan Li Tianyu, maka posisi nomor 1 di peringkat Zongtian kemungkinan akan berpindah tangan. Jiang Yunfan. Nama itu langsung terpatri dalam benak 10 cendekiawan kebanggaan surgawi. Meskipun tingkat kultivasinya hanya setingkat puncak alam dewa sejati, kekuatan tempurnya setara dengan alam Raja Abadi. Makhluk aneh ini baru sekarang sepenuhnya mengungkapkan bakatnya yang tak tertandingi. Untuk sesaat, banyak orang memandang Aula Bela Diri Ilahi dengan rasa kagum. Jika Jiang Yunfan memenangkan pertempuran ini, status Aula Peta Ilahi akan anjlok, sementara posisi Aula Bela Diri Ilahi di antara 10 aula akan tak tergoyahkan. Dengan bakat Jiang Yunfan, mencapai alam Raja Abadi hanyalah masalah waktu. Dua jenius di alam Raja Abadi muncul dari istana yang sama. Memikirkannya saja sudah menakutkan. Di sisi lain, Shen Jiujiu menatap Wen Yifeng di sampingnya. Barusan, dia melihat sedikit keterkejutan di mata Wen Yifeng. Jadi, dia tahu bahwa Wen Yifeng baru saja mengetahui kemampuan Jiang Yunfan. Namun demikian, dia masih begitu percaya diri pada Jiang Yunfan. Sangat mudah untuk membayangkan betapa ia menghargai adik laki-lakinya, Jiang Yunfan. Namun, Jiang Yunfan memang cukup menakutkan. Pada awalnya, semua jenius dari Sekte Abadi Zongtian mengira bahwa peringkat pertama dalam peringkat Zongtian adalah Li Tianyu atau Wen Yifeng. Namun sekarang tampaknya mereka semua salah. Orang pertama bukanlah Li Tianyu atau Wen Yifeng. Sebaliknya, justru pemuda berambut putih itulah yang bersinar terang di medan perang saat ini, dengan keanggunan yang tak tertandingi. Jiang Yunfan. Mendesis.
Di bawah tekanan Jiang Yunfan, darah terus berhamburan dari tubuh Li Tianyu, sementara kekuatan pupil ganda Yang Xiao telah mencapai batasnya. Kondisinya sudah mulai memburuk. Selain itu, tubuh Li Tianyu tidak lagi mampu menahan kekuatan tersebut, dan kekalahannya tak terhindarkan. Ledakan. Jiang Yunfan meninju Li Tianyu, membuatnya terpental. Setelah jatuh ke tanah, Li Tianyu terus-menerus batuk darah. Sambil menatapnya, Jiang Yunfan berkata pelan, "Kau telah kalah." Kelima domain itu berputar terus-menerus di bawah kaki Jiang Yunfan, meliputi seluruh medan pertempuran. Bahkan sekarang, saat menekan Yang Xiao, Jiang Yunfan tidak pernah lengah. Dia tidak berani bersantai selama Yang Xiao masih hidup. Dia khawatir Yang Xiao mungkin memiliki trik lain yang disembunyikan. Saya khawatir dia mungkin akan bertarung sampai mati. Setelah mendengar kata-kata Jiang Yunfan, Yang Xiao, yang kini merasuki tubuh Li Tianyu, menyeringai, senyum yang dipenuhi dengan kebencian yang mendalam. Jika pupil ganda matanya masih utuh, dia tidak akan menjadi orang yang kalah. Jika dia masih berada di puncak performanya, dia pasti bukan orang yang akan kalah. Memikirkan hal ini, senyum Yang Xiao semakin lebar, memperlihatkan rasa mencela diri sendiri yang kuat. Namun, ada berapa banyak, bagaimana jika kekalahan tetaplah kekalahan? Jiang Yunfan, menurutmu apa yang akan terjadi jika aku tidak pergi malam itu? Tanya Yang Xiao perlahan, sambil menatap Jiang Yunfan. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan berkedip. Dia tidak tahu bagaimana harus menjawab. Karena dia tidak tahu apakah Feng Chen, yang berada di Danau Jingxin, akan ikut campur jika Yang Xiao tidak pergi. Mungkin, aku akan mati. Pada akhirnya, Jiang Yunfan memberikan jawaban ini. Mungkin. Setelah mendengar jawaban Jiang Yunfan, Yang Xiao mengepalkan tinjunya, dan tangannya yang berlumuran darah sedikit gemetar. Kupikir kembali ke sini akan memberiku kesempatan hidup baru, tapi pada akhirnya aku tetap tidak bisa lepas dari takdir ini. Tidak ada yang mencegahmu untuk kembali, dan kau bisa melakukan apapun yang kau mau, tetapi kau memiliki niat membunuh terhadapku, dan sulit bagiku untuk menyetujuinya. Menatap Yang Xiao, Jiang Yunfan berkata dengan tenang, aku tidur bersamamu malam itu. Selama kau tidak membunuhku, bahkan jika aku tahu identitasmu, aku tidak akan menyerangmu, dan kita akan hidup damai. Jadi kau memaksaku untuk membunuhmu. Yang Xiao tetap diam sebagai respons. Dia tidak menyesal telah mengambil tindakan terhadap Jiang Yunfan. Yang ia sesali hanyalah ia tidak cukup berani untuk mengambil risiko itu pada hari itu. Jika dia bisa memutar waktu kembali ke malam itu, dia pasti akan membunuh Jiang Yunfan tanpa ragu-ragu. Jika tidak, semua ini tidak akan terjadi. Melihat Li Tianyu di depannya, Jiang Yunfan tahu bahwa dia sekarang adalah penguasa tubuhnya, jadi dia melanjutkan, aku telah mendengar tentang keadaanmu dari tuanku. Mendengar itu, Yang Xiao mengangkat matanya dan menatap Jiang Yunfan. Dia tentu tahu siapa guru Jiang Yunfan. Debu dan kotoran. Dia bilang kau telah diperlakukan tidak adil, kau membunuh tuanmu karena tuanmu ingin mengambil pupil ganda milikmu, dan aku percaya padamu. Jiang Yunfan tersentuh oleh cerita yang diceritakan Feng Chen tentang Yang Xiao hari itu, dan bahkan bisa berempati dengannya. Jika dia adalah Yang Xiao, dia akan bertindak dengan cara yang sama. Jadi, meskipun Yang Xiao ingin membunuhnya, dia tidak menganggap Yang Xiao sebagai orang jahat. Perdebatan mengenai pupil ganda tidak ada hubungannya dengan benar atau salah, tetapi hanya dengan perbedaan perspektif. Saat menatap Jiang Yunfan, mata Yang Xiao sedikit memerah. Dia selalu menolak untuk mengakui bahwa dia salah dalam hal itu, tetapi catatan Sekte Abadi Zongtian telah menuliskannya seperti itu selama lebih dari 1.300 tahun. Bahkan, generasi selanjutnya menganggapnya sebagai seorang pendosa. Kejahatan itu tak termaafkan. Masalah ini tetap menjadi obsesi yang tak terselesaikan di hatinya hingga kematiannya. Namun dia tahu akan selalu ada seseorang yang mempercayainya. Meskipun dia belum bertemu orang itu sejak kembali, dia tampaknya masih mengingat penampilannya. Jiang Yunfan, tiba-tiba aku tidak ingin membunuhmu lagi. Sambil memandang Jiang Yunfan, Yang Xiao berkata pelan, sebelum aku meninggal, aku ingin bertemu dengannya, apakah itu tidak apa-apa? Bagian 1698. Sebelum aku meninggal, aku ingin bertemu dengannya. Debu dan kotoran. Satu-satunya teman dalam hidupnya. Awalnya, dia ragu untuk bertemu dengannya, tetapi sekarang dia sangat ingin bertemu dengannya. Saya sangat ingin. Karena mungkin itu memang kali terakhir kita bertemu. Setelah mendengar itu, Jiang Yunfan terdiam. Dia tidak tahu apakah dia harus setuju atau tidak. Melihat Jiang Yunfan yang terdiam, Yang Xiao perlahan berdiri dan berada di depan Jiang Yunfan, menunggu dengan tenang. Tiba-tiba, hembusan angin bertiup kencang. Angin mengacak-acak rambut mereka, dan tatapan Yang Xiao sedikit bergeser saat dia perlahan mengangkat kepalanya. Di kejauhan, dia melihat sesuatu yang tampak seperti seseorang berdiri di sana. Seseorang yang tampak sangat tua. Baru saja, aku siap menukar nyawaku denganmu. Aku lebih dari 70% yakin bisa menjatuhkanmu bersamaku. Yang Xiao menatap Jiang Yunfan dengan tenang. Sekarang aku ingin bertukar sesuatu denganmu. Tidak membunuh Li Tianyu. Yang Xiao mengangguk. Sekarang setelah aku menekan jiwanya, aku bisa menghapus ingatannya, dan menghapus kenangan antara kau dan aku. Bagaimana jika aku menolak? Tanya Jiang Yunfan.
Kalau begitu, mari kita mati bersama. Saya rasa tingkat kepercayaan 70% atau lebih tinggi sudah cukup. Mengapa kau tidak membunuhku saja? Tidak tahu sama sekali. Jiang Yunfan bertanya dengan tenang, dan Yang Xiao menjawab dengan tenang, mungkin karena kata-katamu, aku percaya padamu. Atau mungkin itu karena profesinya. Atau mungkin aku memang tidak bisa membunuhmu. Jika aku benar-benar melakukannya, Li Tianyu tidak akan selamat. Setelah mendengar perkataan Yang Xiao, Jiang Yunfan tiba-tiba merasa bahwa Yang Xiao memiliki beberapa kesamaan dengannya, tetapi juga beberapa perbedaan. Dia tampak memahami Yang Xiao, namun juga tampak tidak memahaminya. Gambarnya sangat buram. Itu akan membuatku terdengar seperti penjahat keji jika aku membunuhmu, kata Jiang Yunfan sambil mengangkat sudut bibirnya. Yang Xiao tertawa kecil mendengar ini, dia adalah orang yang pantas mati. Bagus. Aku tidak akan membunuh Li Tianyu. Jiang Yunfan perlahan membuka mulutnya. Sebenarnya, awalnya dia ingin membunuh Li Tianyu. Lagi pula, ada konflik antara dia dan Li Tianyu. Meskipun ini pertarungan hidup dan mati, jika dia benar-benar membunuh Li Tianyu, sulit untuk menjamin bahwa ketua Istana Peta Ilahi tidak akan mengambil tindakan terhadapnya. Karena Yang Xiao mengatakan bahwa dia akan menghapus ingatan Li Tianyu, dia telah menyelamatkan dirinya dari banyak masalah. Setelah menerima janji dari Jiang Yunfan, Yang Xiao memejamkan matanya. Dia mulai menghapus semua ingatan tentang dirinya dan Jiang Yunfan dari pikiran Li Tianyu. Setelah selesai, jiwa Yang Xiao melesat keluar dari tubuh Li Tianyu. Itu adalah roh yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki pupil ganda. Tanpa jiwa Yang Xiao, mata Li Tianyu berputar ke belakang dan dia pingsan di arena pertempuran. Aku sudah mati bertahun-tahun yang lalu. Bahkan jika kau membunuhku, kau tidak akan bisa mendapatkan warisan pupil ganda dari jiwaku. Sayang sekali, tanya Yang Xiao sambil tersenyum dan menatap Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menggelengkan kepalanya sedikit mendengar ini. Bahkan tanpa warisan dan kekayaan seperti mereka yang memiliki pupil ganda, dia tetap bisa berlatih kultivasi. Berdengung. Di tangan Jiang Yunfan, pedang ilahi primordial muncul, bilahnya yang putih bersih memancarkan kekuatan Dewa Naga kuno, energi pedangnya saling bersilangan. Dengan lambaian tangannya yang santai, aura pedang melesat keluar, dan jiwa Yang Xiao sepenuhnya lenyap ke dunia. Pertarungan antara pupil ganda ini telah berakhir. Jiang Yunfan merasakan sedikit gejolak emosi atas kematian Yang Xiao, tetapi dia tidak terlalu terkejut. Saya sama sekali tidak merasa menyesal. Meskipun Yang Xiao pada akhirnya tidak melakukan tindakan apapun terhadapnya, itu hanyalah alat tawar-menawar untuk membuat Jiang Yunfan mengampuni nyawa Li Tianyu. Fakta bahwa pedang ilahi Hunyuan digunakan untuk akhirnya melenyapkan Yang Xiao dan Jiang Yunfan dapat dilihat sebagai bentuk penghormatan kepada mereka. Setelah menyarungkan pedangnya, Jiang Yunfan melirik Li Tianyu yang tak sadarkan diri dan terluka parah. Setelah hari ini, dendamnya terhadap Li Tianyu dianggap telah terselesaikan. Semoga mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Tidak ada kontradiksi. Jika tidak, tidak akan ada Yang Xiao lain yang bisa menyelamatkan hidupnya. Jiang Yunfan perlahan berjalan meninggalkan medan perang dan menuju ke arah para jenius di Aula Bela Diri Ilahi. Sejak saat ia meninggalkan medan perang, ia menjadi pusat perhatian. Melihat Jiang Yunfan kembali, para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi juga sangat gembira. Adik laki-laki mereka tidak hanya menang, tetapi juga kembali hidup-hidup. Tanpa luka. Adik Jiang hebat sekali. Mendengar itu, senyum muncul di wajah Jiang Yunfan. Kemudian, seolah teringat sesuatu, dia menoleh ke istana diagram ilahi, mengulurkan tangan, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, palu tempat terbang kembali kepadanya dan berubah menjadi seberkas cahaya abadi yang menyatu ke dalam tubuhnya. Adapun para jenius dari istana diagram ilahi yang naik ke panggung untuk membawa Li Tianyu yang tidak sadarkan diri, Jiang Yunfan tidak peduli. Kamu menang. Wen Yifeng memandang Jiang Yunfan. Jiang Yunfan tersenyum dan mengangguk, kita menang. Hanya mereka berdua yang mengetahui kebenaran di balik pertanyaan dan jawaban mereka. Di sisi lain, Shen Jiujiu melirik medan perang, lalu menatap Jiang Yunfan, Li Tianyu belum mati. Jiang Yunfan bersenandung setuju. Aku berjanji pada seseorang bahwa aku tidak akan membunuhnya. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan menatap para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi dan berkata sambil tersenyum, kakak-kakak senior, saya sedikit lelah. Mari kita pulang. Setelah kembali ke Aula Bela Diri Ilahi, Jiang Yunfan menceritakan kepada Wen Yifeng tentang pertarungannya dengan Yang Xiao. Baik Jiang Yunfan maupun Wen Yifeng memiliki firasat tentang Yang Xiao yang tidak bisa mereka jelaskan dengan tepat. Namun, apapun yang terjadi, dia sudah meninggal. Jiwanya telah hancur, dan dia tidak lagi termasuk ke dunia ini. Hal ini dapat dianggap sebagai upaya menenangkan pikiran Jiang Yunfan. Sedangkan untuk Li Tianyu, ketika nama Li Tianyu disebutkan, Wen Yifeng tanpa sadar memijat pangkal hidungnya, mengapa kalian berdua tidak meminta Yang Qiao untuk menghapusku dari ingatan Li Tianyu saat kalian membuat kesepakatan? Hah, Jiang Yunfan menatap Wen Yifeng dengan agak bingung. Jika dia benar-benar menghapus ingatannya dan ingatanmu, maka garis waktu Li Tianyu akan kembali ke saat dia terus menantangku. Saat itulah aku paling kesal dan paling tidak ingin mengalaminya lagi. Itu sangat menjengkelkan. Jiang Yunfan tak kuasa menahan tawa mendengar hal itu. Kakak Wen, kalau begitu saya doakan semoga sukses. Setelah mengatakan itu, Jiang Yunfan langsung lari.
Di dalam aula, Wen Yifeng tampak tak berdaya. Setelah berlari keluar dari aula utama, Jiang Yunfan bersiap untuk pergi ke Danau Tenang. Bagaimanapun, masalah antara dia dan Yang Xiao telah berakhir. Tentu saja, dia juga mengingat permintaan lelaki tua itu. Jiang Yunfan tidak tahu apakah dia akhirnya telah menyelesaikan konflik batin Yang Xiao, tetapi dia tahu bahwa dia memang telah mengirim Yang Xiao pergi dari dunia yang bukan miliknya ini. Di Danau Jingxin, Feng Chen duduk memancing di tepi danau. Ekspresinya tenang dan terkendali. Sampai Jiang Yunfan tiba. "Pak Tua, aku kembali." Jiang Yunfan duduk di sebelah Feng Chen sambil tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. "Aku sudah menyelesaikan hal-hal yang kau minta." Jiang Yunfan terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Dia ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak bisa mewujudkannya." Feng Chen hanya tersenyum dan tetap diam. "Aku melihatnya. Dia meninggal di akhir pertempuran itu." Dia berdiri sangat jauh, tetapi dia tahu bahwa Yang Xiao pasti telah melihatnya. "Kamu pasti sudah melihatnya." Bagian 1699. Yang Xiao. Sosok kontroversial di dalam sekte abadi Zongtian. Seorang anak ajaib yang melampaui zamannya. Seseorang dengan pupil mata ganda, yang hidupnya berlangsung selama 1300 tahun bersama Jiang Yunfan, tewas di tangan Jiang Yunfan hari ini. Kematiannya dapat dilihat sebagai babak terakhir dalam hidupnya. Hal ini juga menghilangkan potensi masalah bagi Jiang Yunfan. Jiang Yunfan percaya bahwa pengalaman masa lalunya tidak adil, tetapi dia tidak berdaya untuk mengubah apapun bagi Yang Xiao. Lagi pula, itu adalah masalah yang sudah diselesaikan sejak lama. Namun dia tahu bahwa selama ada seseorang yang percaya bahwa dia tidak bersalah, itu akan menjadi jawaban terbaik baginya. Orang seperti dia tentu tidak akan hanya terbatas pada buku. Pertempuran itu disaksikan oleh 10 anak ajaib istana, menciptakan tontonan yang luar biasa. Hasilnya, Jiang Yunfan menang. Li Tianyu dikalahkan, mengalami luka parah, dan jatuh koma. Yang Xiao gugur dalam pertempuran, jiwanya lenyap ke dunia dan tak pernah kembali. Namun, dunia hanya menyaksikan pertarungannya dengan Li Tianyu, bukan pertarungannya dengan Yang Xiao. Itu memang disayangkan, tetapi juga merupakan berkah. Lagi pula, identitasnya dan identitas Yang Xiao tidak bisa dipublikasikan. Jika tidak, dia bisa menjadi Yang Xiao kedua. Mengenai tidak mendapatkan apapun setelah menekan Yang Xiao, Jiang Yunfan tidak merasa telah mengalami kerugian apapun. Bagi siapapun yang memiliki pupil ganda, ini adalah kesempatan yang luar biasa. Jika Anda mendapatkannya, Anda bisa melambung ke tempat yang sangat tinggi. Jiang Yunfan tahu bahwa jika dia benar-benar mampu menanggung takdir Yang Xiao, dia bahkan mungkin bisa langsung menembus ke alam Raja Abadi. Sayangnya, tubuh Yang Xiao yang memiliki 2 pupil mata telah lama berubah menjadi tulang belulang di tebing Zhenyu lebih dari 1000 tahun yang lalu. Jiwa itu sendiri tidak memiliki warisan penciptaan dan tidak dapat diambil. Oleh karena itu, jika Jiang Yunfan memenangkan pertempuran ini, dia akan kehilangan segalanya, sedangkan jika Yang Xiao menang, dia akan mampu menghadapi semua yang ditawarkan Jiang Yunfan. Itu tidak adil sejak awal. Namun Jiang Yunfan tidak punya pilihan selain bertarung. Dia menyatakan kepuasannya dengan hasil saat ini. Ini hanya warisan pupil ganda, tidak masalah. Jiang Yunfan menatap roh pupil di depannya dan tersenyum, "Aku masih muda, hanya masalah waktu sebelum aku memasuki alam Raja Abadi." Memasuki alam Raja Abadi 1 langkah lebih awal atau 1 langkah lebih lambat tetap sama saja. Lagi pula, aku tidak bisa mengandalkan membunuh orang-orang dengan pupil ganda untuk merebut kesempatan kultivasi selama sisa hidupku. Sebelum pertarunganku dengan Yang Xiao, aku tidak memiliki sumber daya apapun, namun aku tetap mencapai puncak alam abadi sejati, bukan? Pada saat itu, senyum Jiang Yunfan semakin lebar. Setelah Yang Xiao, dia tidak memiliki kekhawatiran lagi. Sekarang dia hanya perlu fokus pada kultivasinya, mempersiapkan diri untuk upayanya menembus ke alam Raja Abadi dan menjalani cobaan. Semakin dia memikirkan Jiang Yunfan, semakin bahagia dia. Dia tertawa seperti anak kecil. Melihat Jiang Yunfan yang menyeringai, Tongling memberikan pukulan telak, kesulitan Raja Abadi yang akan datang kemungkinan akan jauh lebih mengerikan daripada yang dialami Yang Xiao. Kita tetap harus berhati-hati. Mendengar itu, senyum Jiang Yunfan langsung sedikit memudar. Dia menyadari hal ini. Ketika para jenius dari seluruh surga dan berbagai alam memasuki alam Raja Abadi, itulah masa kesengsaraan Raja Abadi. Namun, dia berbeda. Apa yang pantas dia dapatkan adalah pembalasan ilahi. Artinya, surga tidak mentolerirnya, dan kesengsaraan petir yang diturunkan untuk membunuhmu bukanlah untuk kamu tempat tubuhmu dan atasi kesengsaraan itu. Itulah perbedaannya. Setiap hukuman surgawi mengandung kekuatan untuk membunuh makhluk di bawah alam Raja Abadi. Mata Jiang Yunfan sedikit menyipit, ada kilatan samar di dalamnya. Ini bukan pertama kalinya dia menghadapi malapetaka hukuman ilahi. Pertama kali adalah ketika dia memasuki alam transendensi ke-7 dan menjalani 100.000 cobaan di Akademi Suci. Semua perbuatan jahat akan dihukum oleh surga. Kedua kalinya adalah ketika ia memasuki alam tertinggi di domain abadi Tianlan, menjalani 300.000 cobaan, yang menarik banyak tokoh kuat dari domain abadi untuk datang dan memberi penghormatan, percaya bahwa kerajaan abadi telah melahirkan ahli alam Raja Abadi kedua. Prinsipnya tetap sama, semua kejahatan akan dihukum oleh surga.
Yang ketiga ini akan menjadi kesengsaraan Raja Abadi masa depannya. Dia dan Tongling memperkirakan bahwa kesengsaraan hukuman surgawi ini seharusnya sekitar 500.000, atau bahkan 600.000. Lagi pula, selama kesengsaraan keduanya, surga melepaskan rentetan 100.000 sambaran petir. Namun Jiang Yunfan tetap tidak tereliminasi. Aku masih jauh dari alam Raja Abadi, dan mungkin tidak akan sampai dalam beberapa tahun ke depan, kata Jiang Yunfan pelan. Saat aku akan menjalani cobaan, aku akan meminta kepala istana untuk memberiku wilayah untuk menjalani cobaan terlebih dahulu, dan aku sama sekali tidak boleh membiarkan siapapun tahu. Setelah mendengar itu, Tongling mengangguk. Dia juga setuju dengan poin ini. Lagi pula, hukuman surgawi terlalu mengerikan, dan kesengsaraan surgawi Jiang Yunfan bukanlah kesengsaraan surgawi biasa. Jika dilihat oleh seseorang dengan motif tersembunyi, itu tidak akan menguntungkan Jiang Yunfan, tetapi malah akan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Tapi itu semua masih di masa depan. Seandainya Jiang Yunfan mendapatkan pupil ganda milik Yang Xiao, mungkin ia sudah memulai cobaan beratnya. Namun tidak sekarang. Terobosan Jiang Yunfan ke alam Raja Abadi perlu ditunda setidaknya selama 3 tahun atau bahkan lebih lama. Lagi pula, para jenius Wen Yifeng, Li Tianyu, dan Shen Jiujiu telah lama tertahan di posisi ini. Terutama Shen Jiujiu, yang masih selangkah lagi menuju alam Raja Abadi. Bahkan jika Jiang Yunfan adalah orang dengan pupil ganda dan keturunan Dewa Naga, dia tidak terkecuali. Beberapa hari kemudian, pertempuran antara Jiang Yunfan dan Li Tianyu menjadi buah bibir di dalam Sekte Abadi Zongtian. Hal itu bahkan membuat para tetua Sekte Abadi merasa khawatir. Dan kemudian, hal yang ditunggu-tunggu semua orang pun terjadi. Artinya, peringkat Sekte Abadi Zongtian telah berubah. Semua nama talenta terbaik dalam daftar itu mundur, dan posisi nomor 1 pun diserahkan. Kemudian, sebuah nama menduduki puncak daftar. Jiang Yunfan, yang menduduki peringkat pertama dalam peringkat surgawi, dari Aula Bela Diri Ilahi, berada di puncak alam abadi sejati. Dalam sekejap, pemandangan spektakuler muncul di bawah peringkat surgawi. Banyak talenta luar biasa berhenti untuk menonton. Melihat nama bocah berambut putih yang menduduki puncak daftar. Dia pantas mendapatkan posisi teratas dalam daftar tersebut. Wen Yifeng dikalahkan oleh Li Tianyu kala itu, dan sekarang Li Tianyu telah dikalahkan oleh Jiang Yunfan. Oleh karena itu, Jiang Yunfan tidak diragukan lagi adalah orang nomor 1 di Sekte Abadi Zongtian. Ini terlihat agak aneh. Karena Li Tianyu, yang berada di peringkat kedua setelah Jiang Yunfan, dan Wen Yifeng, yang berada di peringkat ketiga, keduanya berada di alam Raja Abadi. Namun, tempat pertama adalah alam para dewa. Ini adalah kali pertama dalam hampir 10.000 tahun. Setelah melihat daftar tersebut, para jenius dari Aula Bela Diri Ilahi langsung dipenuhi kegembiraan dan antusiasme, dan berlari kembali ke Aula Bela Diri Ilahi tanpa menoleh ke belakang. Saat ini, Jiang Yunfan dan Wen Yifeng sedang mengobrol dan tertawa di tangga aula utama. Adik Jiang. Satu suara demi satu terdengar naik dan turun, suara-suara itu tiba sebelum orang-orang. Setelah mendengar suara itu, Jiang Yunfan dan Wen Yifeng sama-sama mengalihkan pandangan mereka ke arah tersebut, di mana sekelompok jenius dari Aula Bela Diri Ilahi bergegas menghampiri mereka. Jiang Yunfan berdiri dan bertanya, "Ada apa, saudara-saudari senior?" Peringkat surgawi telah berubah. Satu demi satu, para anak ajaib itu angkat bicara, mata mereka dipenuhi kegembiraan dan sukacita saat mereka menatap Jiang Yunfan. Dengan masuknya Jiang Yunfan ke dalam peringkat, 2 dari 10 besar peringkat surgawi kini berasal dari Aula Bela Diri Ilahi. Sungguh suatu kehormatan. Sebagai murid Aula Bela Diri Ilahi, mereka tentu saja sangat gembira. Mendengar itu, mata Jiang Yunfan memperlihatkan senyum tipis. Dulu, dia pernah berdiri di kaki peringkat surgawi dan mengatakan bahwa suatu hari nanti dia juga akan naik ke peringkat ini. Bertahun-tahun kemudian, dia berhasil. Bagian 1700. Karena pertempuran itu, Jiang Yunfan mengalahkan Li Tianyu dari Istana Peta Ilahi. Meskipun pertempuran itu tidak menarik perhatian tokoh-tokoh berpengaruh dari sekte-sekte abadi, namun tetap menarik perhatian dan memiliki nilai penting bagi mereka. Lagi pula, sebelum ini, Li Tianyu dan Wen Yifeng diakui sebagai jenius terkuat dari Sekte Abadi Zongtian. Sekarang, Jiang Yunfan dari Aula Bela Diri Ilahi muncul entah dari mana dan mengalahkan Li Tianyu. Itu sudah menjelaskan semuanya. Bakat dan kekuatan tempur Jiang Yunfan lebih unggul daripada Li Tianyu. Selain itu, dia belum memasuki ranah Raja Abadi. Fakta bahwa ia mampu mengalahkan Raja Abadi bahkan sebelum mencapai tingkat Raja Abadi berarti Jiang Yunfan ditakdirkan untuk menarik perhatian para petinggi Sekte Abadi Zongtian. Lagi pula, anak ajaib seperti itu hampir bisa disebut jenius dengan bakat yang tak tertandingi. Oleh karena itu, setelah Jiang Yunfan menduduki peringkat pertama dalam peringkat surgawi, para tetua Sekte Abadi diam-diam datang ke Aula Bela Diri Ilahi untuk menemui pemuda tak tertandingi itu, tetapi mereka semua diusir oleh Feng Chen. Bahkan atasannya sendiri pun tidak menyadarinya. Sang tetua sangat marah sehingga ia memarahi dan memukuli Feng Chen karena menjadi murid yang membangkang, tetapi Feng Chen tetap tidak terpengaruh. Bukan berarti dia ingin menghentikan Jiang Yunfan untuk dilatih oleh Sekte Abadi, dia akan memperjuangkan sumber daya apapun yang dibutuhkan Jiang Yunfan, tetapi sekarang bukanlah waktu yang tepat.
Jiang Yunfan saat ini sedang menikmati popularitas yang besar, dan dia tidak ingin Jiang Yunfan dipuji terlalu tinggi. Itu bukan hal yang baik bagi Jiang Yunfan. Tunggu sebentar lagi. Begitu masalah ini benar-benar terselesaikan, dia tentu akan merekomendasikan Jiang Yunfan kepada atasannya. Jiang Yunfan, setelah mengetahui bahwa ia berada di puncak daftar, tentu saja merasa senang, tetapi ia menolak untuk turun dan menyaksikan peringkat tersebut, yang mengecewakan semua jenius di Aula Bela Diri Ilahi. Ini adalah kesempatan yang luar biasa. Biarkan 10 pangeran kebanggaan surgawi melihatnya dengan saksama. Adik Jiang sebenarnya menolak. Ayo kita lihat. Pada saat itu, Wen Yifeng berbicara pelan, aku ingin melihat. Jiang Yunfan hanya bisa mengangguk dan tersenyum sebagai jawaban. Oleh karena itu, semua jenius dari Aula Bela Diri Ilahi dimobilisasi dan langsung menuju puncak peringkat surgawi. Semua talenta terbaik dalam daftar tersebut turun 1 peringkat, yang bukanlah kabar baik bagi mereka. Bagaimanapun, itu berarti turun 1 peringkat, dan hampir mustahil untuk melampaui peringkat sebelumnya. Jika tidak, daftar tersebut tidak akan tetap sama selama ini. Di antara mereka, yang paling menderita adalah mantan kelompok ke-10 dan ke-100. Akibat penurunan tersebut, kursi ke-10 langsung tergeser dari 10 besar. Dahulu, setiap dari 10 aula memiliki 1 jenius dalam daftar, tetapi sekarang, karena Aula Bela Diri Ilahi memiliki 2 orang dalam daftar, 1 di peringkat pertama dan 1 di peringkat ketiga, salah satu jenius dari 10 aula telah diturunkan ke kursi ke-11 dan tidak lagi menikmati kehormatan berada di 10 besar. Orang malang itu adalah Bai Yunfei, orang nomor 1 di aula kesombongan di antara 10 aula. Bai Yunfei telah berdiri di sini cukup lama sejak perubahan peringkat surgawi. Karena perubahan peringkat, semua mantan 10 besar peringkat langit, kecuali Li Tianyu yang masih koma karena cedera parah, berkumpul bersama. Melihat Bai Yunfei, semua orang tak kuasa menahan tawa dan berkata, jika kau masih belum yakin, kau bisa melawan nomor 1 baru kami. Menurutku itu ide yang bagus. Semua orang telah menurunkan harga mereka, jadi cobalah untuk merasa lebih baik tentang hal itu. Apa yang kau katakan bukanlah bahasa manusia, kata Bai Yunfei dengan tatapan dingin, sambil menatap orang nomor 1 di aula lain yang sedang tersenyum. Melihat raut wajahnya yang sedih, semua orang tertawa lebih keras lagi. Tak lama kemudian, para jenius di bawah peringkat surgawi memberi jalan, dan Bai Yunfei serta yang lainnya juga menoleh. Ketika mereka melihat orang-orang itu datang, mata mereka tidak menunjukkan emosi apapun, seolah-olah mereka sudah tahu orang-orang itu akan datang sejak awal. Tatapan Wen Yifeng secara alami tertuju pada Bai Yunfei dan yang lainnya. Dia mengangguk sedikit. Wen tua, kau juga diturunkan pangkatnya, sekarang kau berada di urutan ketiga, kata Yuan Lang dari Istana Chunyang sambil tersenyum. Dia pernah menduduki peringkat kelima dalam peringkat surgawi. Sekarang berada di peringkat ke-6. Mendengar itu, Wen Yifeng berjalan mendekat. Dia melirik peringkat teratas dan terkekeh, tidak apa-apa. Lagi pula aku tidak peduli dengan gelar-gelar kosong ini. Selain itu, adikku sangat berbakat. Tidak memalukan berada di peringkat di bawahnya. Apakah kau tidak peduli dengan ketenaran yang hampa? Mendengar ucapan Wen Yifeng, Bai Yunfei mendengus dan berkata, kalau begitu, mari kita bertarung. Kau sengaja kalah dariku dan memberiku tempat ketiga. Aku tidak keberatan. Itu tidak akan berhasil. Wen Yifeng menatap Bai Yunfei dan berkata dengan serius, aku tidak peduli dengan ketenaran yang hampa, tetapi aku takut kalah darimu. Bai Yunfei. Pisau ini menusuk jantung Bai Yunfei. Untuk menghancurkan semangat mereka. Kemudian, Wen Yifeng melanjutkan, lagi pula, bahkan jika aku rela kalah darimu, kau tetap tidak akan mampu bertahan. Bai Yunfei. 1 tusukan lagi. Ini merupakan pukulan lain bagi karakter moral mereka. Wajah Bai Yunfei memerah, dan semua orang di sekitarnya tak kuasa menahan tawa terbahak-bahak. Adapun Jiang Yunfan, dia berdiri dengan tenang di bawah peringkat langit. Dia mendongak menatap daftar nama yang menjulang tinggi di hadapannya, dan di bagian paling atas, namanya sendiri terpampang dengan jelas. Melihat namanya sendiri, Jiang Yunfan tersenyum tipis. Perasaan ini sungguh luar biasa. Dia begitu fokus pada pertarungannya dengan Yang Xiao sehingga dia benar-benar melupakan peringkat surgawi. Namun hasilnya bagus. Dia sangat menyukainya. Kemudian Jiang Yunfan berbalik dan menatap orang nomor 1 dari setiap aula di pihak Wen Yifeng. Jiang Yunfan sedikit membungkuk dan berkata, Jiang Yunfan memberi salam kepada semua kakak dan adik senior. Jiang Yunfan yang sederhana saat ini sangat berbeda dengan Jiang Yunfan di masa lalu, yang berada di medan perang. Namun, para jenius dari setiap istana masih menganggap Jiang Yunfan cukup baik. Meskipun peringkat mereka turun 1 peringkat, mereka tidak menyalahkan Jiang Yunfan. Ini masalah mereka sendiri. Tidak cukup kuat. Kalau tidak, lihat Wen Yifeng dan Shen Jiujiu, mereka sangat tenang, bahkan jika peringkat mereka turun 1 posisi, mereka tidak akan keluar dari 5 besar. Mengapa? Karena mereka kuat. Selamat, Jiang Yunfan. Semua anak ajaib itu membungkuk dan memberi selamat kepada Jiang Yunfan. Selamat, adik junior Jiang. Selamat, adik junior Jiang. Kemudian, pada saat itu, sebuah suara terdengar dari jauh, kuat dan jelas. Saat suara itu terdengar, semua jenius yang hadir terdiam mencekam, dan perhatian banyak orang beralih dari Jiang Yunfan ke Wen Yifeng.
Wen Yifeng sendiri tak kuasa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Karena hal yang paling tidak ingin dia lihat tetap terjadi. Suara itu milik Li Tianyu. Dilihat dari arah asal suara tersebut, seharusnya berasal dari arah aula bela diri ilahi. Wen Yifeng, beranikah kau keluar dan bertarung? Kemudian, suara Li Tianyu terdengar lagi, yang membuat banyak jenius tampak bingung. Ada apa dengan Li Tianyu? Dia baru saja selesai bertarung dengan Jiang Yunfan lalu pergi mencari Wen Yifeng. Apakah orang ini seorang penghasut perang? Melihat ekspresi Wen Yifeng yang agak muram, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, "Kakak Wen, mengapa Anda tidak kembali dan melihatnya?" Wen Yifeng. Kepalan tangannya yang terkepal mengencang tanpa disadari. Wen Yifeng merasa ingin kembali dan menghajar Li Tianyu. Ia teringat betapa sabarnya ia selama ini menoleransi Li Tianyu. Mengapa ia sampai memaksa Li Tianyu tunduk saat itu? Setelah kematian Yang Xiao, tingkat kultivasi Li Tianyu turun kembali ke tingkat pertama alam Raja Abadi. Namun sekarang dia berada di tingkat kedua dari alam Raja Abadi. Jadi, ini lagi-lagi kemenangan telak. Wen Yifeng mengangguk, lalu sosoknya berubah menjadi seberkas cahaya dan melesat menuju arah aula bela diri ilahi. Semua anak ajaib itu tercengang, pandangan mereka perlahan beralih ke Jiang Yunfan. Mereka menduga bahwa Li Tianyu mengalami gangguan mental akibat ulah Jiang Yunfan dalam pertempuran itu. Jiang Yunfan tentu saja tidak bisa mengungkapkan alasan di baliknya. Kenapa kalian semua menatapku? Pergi nonton acaranya. Dengan itu, Jiang Yunfan memimpin dan mengejar Wen Yifeng. Kemudian semua anak ajaib itu terbang ke udara dan langsung menuju aula bela diri ilahi.